Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umurud dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman, hari ini di hari Minggu siang ini yang kalau di Kuningan, kebetulan lagi di Kuningan, lagi di pesantrennya Teteh, ini cerah banget, jadinya makin semangat untuk terus-terusan apa ya, meng-upgrade diri untuk, menjadikan kita semua di sini punya bekal tambahan nih untuk membersamai keluarga gitu. Hari ini kita sudah masuk ke sesi ke-7 ya, berarti tinggal 3 sesi lagi kita selesai di kajian, di rangkaian kajian, Better Wife Better Mother 2023 ini. Nah, alhamdulillah di sini juga ada Teh Elma udah gabung bersama-sama kita di, siang hari ini. Terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir dari pukul 10 tadi gitu ya, sudah on time, sudah mendengarkan cici cuapnya Rara, Mbak Wening, dan Ibu admin ya, Teh Nifah gitu. Mudah-mudahan ada sedikit secuil gitu ya yang bisa menjadi, apa ya, aduh ternyata sama aja mereka dengan diriku gitu, gitu ya. Sebelum kita mendengarkan apa yang nanti dipaparkan oleh Teh Elma di sesi 7 ini, kita sama-sama, membaca doa terlebih dahulu, basmalah, bismillahirrohmanirrohim, doa sebelum belajar, Robbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutakabbalan. Semoga malaikat-malaikat rahmatnya Allah turun serta hadir di majelis kita sehingga nanti apa yang disampaikan sama Teh Elma bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga kita bisa amalkan di rumah kita masing-masing gitu. Dan juga apa yang kita dapatkan ini menjadi amal jariah untuk Teh Elma dan juga keluarga gitu. Baik Teh Elma, waktu dan tempat Tara persilakan. Mangga Teh Elma. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Kita akan berusaha mengoptimalkan waktu yang ada ya. Mohon maaf sekali atas waktu yang terpotong karena kendala teknis di tempat saya. Nah, supaya kita bisa cepat bergerak ya, satset-satset biar bisa ada waktu diskusi. Saya minta bunda-bunda semua menyiapkan kertas, boleh kertas A4, tapi jangan HP ya, jangan di HP. Menyiapkan kertas, mau kertas A4, kertas ukuran apapun, mau struk nota juga nggak apa-apa, sama pulpen. Karena akan ada beberapa pertanyaan yang diajukan, jadi nanti bunda-bunda bisa menuliskan di kertasnya. Oke, untuk itu saya izin share screen dulu ya. Saya mulai dulu prolog, baru nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan lancar nih. Bentar ya. Masih loading ya? Bentar. Belum muncul masih blackout. Teteh. Oh, oke. Ntar saya ulang. Bismillah. Bentar ya. Kertasnya sudah siap ya, bunda-bunda ya? Udah, Teteh. Oke, baik. Sudah terlihat belum ya? Belum. Oke, gini aja deh. Daripada bermasalah. Slide-nya tidak saya tampilkan dulu ya. Saya Masih ceritakan aja lugu. dulu. Khawatirnya malah bermasalah nanti. Oke, sebentar. Ya, oke. Langsung mulai aja ya. Jadi, teman-teman semua, kan kita topiknya hari ini tentang misi keluarga dan sinergi dengan suami. Nah, sebelum bicara dengan suami,
saya ingin mengajak bunda-bunda untuk memahami konteksnya kehidupan masing-masing. Jadi saya mau jawab pertanyaan tentang diri saya. Nanti pertanyaan yang sama bisa dititipin ke suami supaya suami juga menjawab pertanyaan itu untuk diri suami sendiri. Baru nanti sesudah masing-masing menjawab pertanyaan itu, baru kemudian maju bareng-bareng kita bahas pertanyaan ini bersama-sama gitu ya. Nah, yang pertama untuk kita ketahui karena topiknya misi keluarga, kita perlu tahu bahwa memang setiap manusia itu Allah turunkan ke dunia itu memang untuk sebuah tugas. Bahkan kalau yang saya dapatkan penjelasannya dari Ustadz Numan Alikan, ketika Nabi Adam diciptakan, itu bukan hanya Nabi Adam yang diciptakan, tapi semua manusia yang diciptakan. Jadi termasuk saya di situ ada, Teh Nifah di sana ada, Teh Rara di sana ada, Mbak Wening di sana ada, suami-suami kita juga di sana ada sebagai ruh gitu ya. Sehingga sebenarnya semua manusia itu ruhnya diciptakan bersamaan. Dan oleh karenanya ketika semua makhluk itu sujud kepada Adam, itu bukan hanya sujud ke Adam, tapi kepada kita semua. Rasanya di sesi lain pernah saya sampaikan bahwa itulah yang menunjukkan bahwa Allah itu menciptakan kita sebagai makhluk yang paling mulia dan makhluk yang paling berharga. Jadi Allah sudah men-setting self-worth, rasa berharga dalam diri kita itu udah dalam settingan yang paling tinggi, yang paling mulia. Karena memang di momen itu Allah mengkonfirmasi dengan cara semua makhluk itu sujud kepada kita gitu ya. Nah, jadi kita diciptakan oleh Allah untuk tujuan besar yaitu menjadi khalifah di muka bumi, itu tujuan umumnya. Nah, tujuan spesifiknya yang itu berbeda pada tiap orang, nah itu terkait dengan misi. Kalau kita buka surat Al-Baqarah ayat 30, di situ diceritakan bahwa Allah mengumumkan kepada semua makhluk, sesungguhnya aku akan menciptakan khalifah di muka bumi. Kalau dilihat dari kalimatnya, bukan aku akan menciptakan makhluk bernama manusia yang nanti akan menjadi khalifah di muka bumi. Kalimatnya bukan begitu. Aku akan menciptakan khalifah di muka bumi. Jadi Allah ceritakan dulu job desk-nya, baru ceritakan siapa yang nanti akan mengisi job desk itu, yaitu manusia. Jadi penting untuk kita tahu bahwa kita hadir ke dunia itu sudah duluan mengemban job desk tertentu, tugas tertentu. Dan itu bukan kita yang minta. Bukan kita yang minta, bukan kita yang nagih, bukan kita yang ngarang-ngarang. Itu semua ditentukan oleh Allah, diberikan oleh Allah. Jadi kalau hari-hari ini topik tentang misi keluarga, misi pribadi itu topik yang sangat trending gitu ya dan mengemuka, kita perlu tahu bahwa itu diberikan, itu tuh given. Itu bukan kita yang ngarang-ngarang sendiri, bukan kita yang meminta kepada Allah, ya Allah tolong dong aku pengennya misi hidupku tuh ini gitu ya. Enggak begitu. Kan kita meminta kepada Allah tuh bukan seperti kita order di Shopee gitu ya. By order kita pengennya apa terus nanti kita dapatnya itu. Bukan begitu. Misi itu diberikan oleh Allah. Karena yang namanya misi, sesuai namanya, itu diberikan oleh otoritas yang lebih besar daripada si penerima misi. Misalnya kalau kita lihat di militer, ada sekelompok tentara, misalnya satu batalion gitu ya. Mereka diberikan tugas misalnya untuk mengamankan suatu daerah. Maka tugas itu diberikan kepada mereka dan mereka akan bertindak sesuai tugas itu. Kalau tidak ada tugas, mereka tidak akan bertindak. Begitu. Jadi yang di atas mereka, apakah misalnya langsung pada posisi paling tingginya, misalnya jenderalnya gitu ya. Jenderal itu yang memberikan tugas. Nah, tugas itulah misi. Jadi misi itu diberikan dari Allah kepada kita. Jadi kalau topik misi itu buat teman-teman masih sebuah topik yang membingungkan, terus malah bikin khawatir gitu ya, karena aduh gimana nih kita belum punya misi keluarga dan lain sebagainya gitu ya. Tolong dipahami bahwa misi itu bukan kita yang ngejar, misi itu Allah yang ngasih. Allah hanya akan memberikan misi kepada kita kalau melihat kitanya siap, begitu. Dan untuk kita menyiapkan diri, artinya kita memastikan dulu menjadi pribadi yang menjalani satu istilah a good life. Kalau menurut Ustadz Hari Santosa, sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu di usia 40 tahun, kan begitu ya, menerima wahyu pertama di usia 40 tahun. Nah, Rasulullah itu sudah menjalani kehidupan selama 40 tahun dalam bentuk kehidupan yang a good life, hidup yang baik. Apa buktinya? Buktinya di usia 17 tahun, Rasulullah itu sudah menerima gelar Al-Amin. Ya, gelarnya Al-Amin. Al-Amin itu kan jujur, amanah, terpercaya. Gelar itu bukan didapatkan berdasarkan karena Rasulullah itu kuliah gitu ya. Rasulullah kuliah terus 4 tahun gitu ya, terus dapat gelar sarjana, terus nanti dapat ijazah gitu, terus ada wisuda, enggak seperti itu. Rasulullah tidak mendapatkan gelar Al-Amin dengan cara itu.
Rasulullah mendapat gelar Al-Amin karena sudah pernah berinteraksi dengan semua orang di Mekah, dan dalam semua interaksi itu tidak ada cacat dan celah sama sekali. Semua yang berinteraksi dengan Rasulullah itu memberi kesaksian bahwa Rasulullah itu selalu jujur, bahwa kalau Rasulullah diberi tugas, diberi amanah, dilakukan, bahwa Rasulullah itu bisa dipercaya, bahkan menjadi pihak yang netral dan bisa memberikan keputusan yang paling bijak di antara pihak-pihak yang bertikai. Itu di usia 17 tahun loh. Apakah kita semua di sini ada yang di usia 17 tahun pernah didaulat oleh warga satu kota bahwa kita itu misalnya perempuan paling jujur gitu ya, atau perempuan paling terampil? Kayaknya nggak ada ya. Karena kita belum pernah merasakan berinteraksi dengan satu kota. Nah, itulah bedanya ya, tingkat level interaksi kita dengan zaman Rasulullah. Di zaman Rasulullah itu kan nggak ada sosial media ya, nggak ada gitu, orang-orang sibuk sama HP sendiri gitu ya. Nggak ada gitu. Semua itu berinteraksi secara nyata dalam kerja profesional, atau sekedar dalam interaksi dan silaturahmi, atau bahkan dalam muamalah jual beli dan lain sebagainya. Pokoknya selalu ada interaksi, begitu ya. Nah, jadi ketika Rasulullah berhasil menjalankan hidup yang good life, dan Rasulullah mendapat gelar di 17 tahun, itu kan ya, usia 18, 19, 20, dan seterusnya, sampai usia 40 adalah masa-masa Rasulullah mempertahankan gelar itu kan. Dan Rasulullah itu mempertahankan gelar itu bukan seperti petinju mempertahankan gelar gitu ya, melalui berbagai pertandingan. Kan nggak begitu. Tapi Rasulullah teruji konsisten. Jadi apa yang beliau dapat sebagai gelar di usia 17 tahun, itu tuh masih bertahan sampai 40 tahun. Sehingga warga satu kota itu benar-benar percaya dan benar-benar mencintai Rasulullah. Barulah kemudian dapat misi. Dan Rasulullah dapat misi bukan dalam situasi kehidupan Rasulullah yang pokoknya udah serba enak gitu ya, mapan, terus keluarga juga bahagia, nggak ada masalah. Bukan seperti itu. Rasulullah itu dari kecil sampai dewasa karena berinteraksi dengan semua manusia yang ada di kota Mekah, Rasulullah memperhatikan apa ya masalah-masalah yang terjadi di masyarakat ini. Dan itu tuh membuat saya gelisah. Dan Rasulullah mengamati setiap waktu. Perhatikan tempat di mana Rasulullah menerima wahyu, menerima tugasnya, menerima misinya. Itu di Gua Hiro. Rasulullah punya kebiasaan untuk naik ke gunung, terus berdiam diri di Gua Hiro. Kenapa yang dipilih spot itu? Karena ketika duduk di spot itu, dan ini bukan gua yang besar ya, gua yang cuma bisa jongkok aja gitu di situ. Ketika Rasulullah duduk di spot itu, pandangan arah Rasulullah itu adalah ke seluruh kota Mekah. Jadi kalau bahasa keren kita masih city view gitu ya. Kalau sedang duduk di situ, kelihatan seluruh kota Mekah. Jadi sambil merenung, memikirkan permasalahan yang terjadi di masyarakat, Rasulullah itu sambil melihat, sambil merenung, sambil berdoa, sambil bertanya-tanya, kenapa ya kok masyarakat itu seperti ini? Aduh, saya gelisah gitu. Banyak hal yang menggelisahkan Rasulullah di kala itu gitu ya, kejadian di masyarakat Quraisy, karena mereka makanya disebutnya jahiliyah. Jahil itu bukan bodoh, tidak bisa baca tulis atau tidak punya knowledge loh ya, bukan. Tapi jahil itu enggak pakai mikir, intinya gitu. Jadi seperti tindakan-tindakannya tuh tidak ada dasar berpikirnya yang logis dan jelas, tapi kemudian tetap dilakukan. Misalnya, kalau lahir bayi perempuan maka dikubur hidup-hidup. Secara logika, kalau semua bayi perempuan dikubur hidup-hidup, terus bagaimana mereka melanjutkan peradaban karena semua perempuan meninggal, gitu ya? Itu salah satu contoh gitu, nggak kepikir ke arah sana. Terus misalnya budaya riba, kemudian budaya minum-minuman keras, terus kemudian budaya antara relasi suami istri yang sedemikian buruknya sehingga kawin cerai itu bisa terjadi dengan sangat mudah. Laki-laki tidak tidak memberi nafkah kepada istri dan lain sebagainya. Oh, begitu banyak masalah gitu ya. Di sana tuh begitu banyak masalah. Dan juga salah satu masalah yang besar dan kuat saat itu adalah perbudakan. Begitu. Jadi Rasulullah itu menerima misi keluarga dalam kondisi sudah men-scan seluruh kehidupan masyarakat kota Mekah dan memahami masalahnya, bertanya-tanya, dan kemudian merasa terpanggil untuk menyelesaikan. Sebagai contoh, Rasulullah merasa terpanggil dalam fase kehidupannya Rasulullah sebelum Rasulullah menikah. Rasulullah itu tergabung dalam sebuah komunitas, mungkin bisa dianalogikan ini komunitas pembela kebenaran, macam The Avenger-nya Mekah gitu. Jadi ini ada komunitas para pemuda yang memang ingin membela yang benar gitu ya, dan membela orang-orang yang tertindas. Jadi antar mereka selalu dapat informasi warga mana yang tertindas, bagaimana cara kita membelanya, dan itu tindakan aktif para pemuda yang memang gelisah dengan kondisi masyarakat. Nah, ada situasi seperti itu. Jadi kalau kita mau bicara tentang misi keluarga, sementara hidup kita masih adem ayem, belum banyak tantangan gitu ya,
Terus mungkin kita juga pernah mengalami masalah-masalah dalam kehidupan kita, tapi kita belum tahu kenapa kita dikasih masalah itu, kenapa saya dikasih keluarga seperti ini, kenapa ya kok masa lalu saya penuh trauma begini, kenapa saya dikasih inner child, kenapa saya punya banyak unfinished business dan sebagainya. Ketika itu semua terasa, tapi kita belum sampai menemukan hikmahnya di mana, maka akan susah menemukan misi keluarga. Jangankan misi keluarga, misi pribadi juga jadi susah nemunya. Nah, saya ingin memulai dari sini karena ini berikutnya akan nyambung dengan pertanyaan-pertanyaan yang mau saya ajukan kepada teman-teman semua. Jadi, pertanyaan ini berupa skala. Saya nanti sajikan sebuah video, mudah-mudahan nanti suaranya bisa keluar ya. Kalaupun suaranya tidak keluar, yang penting tulisannya. Itu ada 10 skala, 10 angka skala yang menyatakan tingkat rasa berharga diri Anda. Jadi Anda merasa diri Anda berharga atau tidak. Nah, ini berdasarkan skala tingkat 10 ini. Ini videonya singkat dan cepat, jadi nanti langsung jawab saja, begitu nemu kalimat yang klik itu saya banget. Karena nanti akan dijelaskan skalanya antara 1 sampai 10 atau 10 sampai 1, saya gak lupa urutannya, 10 ke 1 atau 1 ke 10. Tapi kalimat dari setiap angka skala itu mewakili setiap bentuk kehidupan. Nah, teman-teman paling merasa terwakili dengan kalimat yang mana, nanti tulis aja berarti skala saya di angka itu. Nanti video ini, insya Allah nanti saya share juga di grup, diceritakan juga kepada suami, coba nanti suami juga mengisi. Kenapa memulai dari rasa berharga dalam diri? Karena begini, ini saya perlu cerita dulu latar belakangnya. Kalau bicara tentang misi, itu kan sesuatu yang ada, yang harus kita lakukan, itu adanya di depan kita gitu kan. Sebagaimana tadi si militer tadi, si tugas itu ada di depan dia dan itu yang harus dia laksanakan, begitu. Nah, kadang-kadang apa yang ada di depan kita sebagai tugas yang harus kita tuntaskan dan bagaimana cara kita memahami tugas itu dipengaruhi pengalaman hidup kita. Kita mengira yang harus kita kejar itu A karena masalah kita ke belakang berkaitan dengan A. Contoh misalnya ada bunda-bunda di sini yang ketika kecilnya itu terjerat dengan masalah kemiskinan, misalnya begitu. Kemudian sepanjang mengalami hidup yang berat itu, orang tua juga terlihat sekali merasa berat dengan kondisi hidup yang miskin. Kemudian misalnya pernah berinteraksi dengan tetangga kah, atau dengan guru sekolah, atau dengan teman sekolah yang mereka membuli karena kondisi yang miskin. Atau kemudian ketika masuk ke dunia pekerjaan, akhirnya muncullah rasa insecure, rasa rendah diri, karena merasa berasal dari latar belakang keluarga miskin, sehingga memacu diri bagaimana caranya supaya keluar dari label miskin. Gimana caranya saya punya sekian harta, supaya harta itu dikonversi menjadi sebuah status baru, yaitu saya bukan lagi keluarga miskin. Itu contoh perjalanan hidup yang berulang-ulang membuat kita mempersepsi hal tertentu sedang terjadi pada diri kita. Kalau sepanjang puluhan tahun hidup kita tuh punya mindset seperti itu, maka apapun yang ada di hadapan kita akan diinterpretasi sebagai pilihan tindakan yang mana yang harus saya pilih supaya saya tidak miskin lagi. Kebayang ya? Ini coba salah satu contoh. Nah, ternyata di titik itu, ketika berhadapan dengan banyak pilihan dalam hidup, karena persepsi dalam dirinya adalah gimana caranya saya lepas dari kemiskinan, maka dia secara tidak sadar melekatkan rasa berharga dirinya pada harta. Kalau saya tidak punya harta, saya tidak berharga. Kalau saya tidak punya pekerjaan yang pasti mendatangkan saya harta dengan jumlah yang saya rasa cukup, maka saya tidak berharga. Nah, itu salah satu contoh. Itu saya sebut tadi salah satu contoh karena ada begitu banyak ragam kejadian dalam hidup yang membuat kita punya interpretasi yang tidak tepat tentang hidup. Kita kira hidup kita tuh ceritanya begini, berarti yang harus saya kejar tuh ini gitu ya. Lalu kita mengukur harga diri kita, rasa berharga dalam diri kita berdasarkan tolak ukur itu. Padahal belum tahu tuh benar atau salahnya. Nah, jadi kita mulai dari situ dulu karena kalau kita sudah meng-cross check itu, barulah kita bisa bicara tentang misi hidup. Kalau sudah bicara tentang misi hidup pribadi, lalu kita bawa ke konteks pernikahan, maka dari situ kita bisa bicara misi hidup pribadi dan misi hidup pasangan. Lalu kita kombinasikan itu, kolaborasikan itu, sinergikan itu menjadi misi keluarga. Itu makanya kalimatnya misi keluarga dan sinergi dengan suami. Karena tidak mungkin ada misi keluarga kalau tidak pernah merasakan sinergi dengan pasangan. Gitu ya, mudah-mudahan jadi cukup kebayang. Oke, saya tunjukkan videonya. Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, ini nanti teman-teman bisa melihat tulisannya, terus nanti dirasakan saja gitu ya, mana yang paling mewakili yang paling terasa dalam diri kalimat mana yang paling mewakili. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti, tak kau sadari, masihkah ada jalan bagimu untuk kembali mengulang ke masa lalu. Dunia dipenuhi dengan hiasan, semua dan segala yang ada akan kembali padanya. Bila waktu telah memanggil, teman sejati hanyalah amal. Bila waktu telah berhenti, teman sejati tinggallah sepi. Saya ulangi ya. Oke, siap-siap lagi. Bila saatnya Hidup saya berharga dan alhamdulillah. terhenti, tak kau sadari, masihkah ada jalan bagimu untuk kembali mengulang ke masa lalu. Dunia dipenuhi dengan hiasan, semua segala yang ada akan kembali padanya. Bila waktu telah memanggil, teman sejati hanyalah amal. Bila waktu telah berhenti, teman sejati tinggallah sepi. Oke. Amin. Iya. Cepat ya videonya ya. Ya memang sengaja dibuat supaya tidak banyak berpikir ketika mengisinya supaya spontan. Ya, jadi mudah-mudahan dari situ jadi bisa terbaca dan terbayang sama bunda-bunda semua di sini, saya itu beradanya di titik yang mana, begitu. Nah, pahamilah bahwa dimanapun titiknya bunda sekarang itu tidak salah ya. Jadi kalaupun misalnya mudah-mudahan di sini ada yang di titik 1, ya. Tadi kan tulisannya hidup saya tidak berharga, lebih baik mati saja gitu ya. Kalimatnya gitu kan? Yang nomor 1. Walaupun misalnya itu yang terasa, pahami dulu bahwa tidak perlu merasa bersalah. Kalau memang situasinya seperti itu, diterima dulu bahwa ternyata saat ini saya sedang merasa seperti itu. Karena dengan kita menerima saat ini situasi saya sedang seperti itu, maka pikiran berikutnya adalah apa yang akan saya lakukan terhadap situasi ini. Tapi kalau yang terasa adalah, wah saya sedang merasa di titik 1. Kalau gitu, berarti saya salah ya. Berarti saya tuh malu-maluin ya. Misalnya sebagai makhluk, saya kan nggak boleh kayak gitu ya. Terus berkutat dengan rasa bersalahnya, maka rasa bersalah itu justru mengaburkan pandangan dan kejernihan pikiran dari pikiran tentang, oke, jadi apa yang harus saya lakukan? Jadi terlalu terkungkung dan terlalu tenggelam dalam larutan perasaannya sendiri, gitu ya.
Jadi mohon dipahami bahwa dimanapun skalanya bunda-bunda, baik dari 10 sampai 1, tidak perlu merasa bersalah. Ya, rasa bersalahnya sedang tidak diperlukan saat ini. Jadi fokus saja pada angkanya berapa, jujurlah dengan angka tersebut, dan kemudian itu yang akan menjadi bahan evaluasi kita. Kira-kira kenapa ya angkanya seperti itu, gitu. Nah, saya mau ngasih PR. Ini belum sampai selesai, itu udah ngasih PR ya. PR-nya adalah nanti di luar sesi ini ya, di luar sesi ini. Ini ada kertas kan, ukuran 4. Nah, nanti kertasnya dilipat 2 begini. Ini PR. Jadi nanti karena ini PR, tolong teman-teman kalau sudah selesai foto dan posting di grup. Kalau nggak mau posting di grup karena merasa terlalu menyangkut dengan banyak perasaan yang nggak enak, japri ke saya. Jadi ini ukuran 4 dibagi 2 seperti ini ya. Terus teman-teman buat garis, bentar. Saya contohin dulu garisnya seperti apa. Ini masih berkaitan dengan skala yang tadi ya. Kalau yang skala yang tadi dibahasnya di sini, tapi kalau yang ini PR. Karena masih nyambung topiknya, jadi saya jelasin dulu. Nah, kelihatan nggak garisnya? Jadi garisnya ada garis vertikal, begini. Terus di yang lipatan tadi, itu tarik garis. Nah, ini kan ada titik pertemuan ya. Ini ketandain ini 0. Ada kelihatan nggak sih ini 0-nya? Kalau gede. 0. Nah, oke, ini 0. Kita akan membuat namanya lifeline. Life itu hidup, line itu garis. Jadi garis kehidupan. Nah, maksudnya lifeline itu misalnya begini. Teman-teman suka memperhatikan nggak kalau di rumah sakit ada seorang pasien, di sebelahnya itu ada alat yang menunjukkan detak jantung. Kan garisnya gini-gini ya. Kalau garisnya lurus berarti pasiennya sudah meninggal, gitu kan ya. Nah, garis naik turun hidup itulah pertanda kehidupan. Yang mau kita buat adalah kita akan membuat grafik naik turun hidupnya teman-teman. Nah, justru karena ada naik turun itulah artinya teman-teman hidup. Oke. Nah, di sini garis 0, titik 0 ini itu menandakan ketika teman-teman baru lahir. Nah, garis ini yang horizontal ini adalah garis usia. Jadi kalau misalnya saya usianya 40. Berarti ini 0, paling ujung sini 40. Nah, nanti dari 0 sampai 40 misalnya saya mau bagi jadi per angka 5 tahun. 0, 5, 10, 15, 20, 25, dan seterusnya. Gitu ya. Bebas mau dibagi per 3, dibagi 50, mau masing-masing ditulis 0, 1, 2, 3, 4, 5 gitu juga boleh. Bebas ya. Jadi di sini kan ada yang Mareta ya. Yang Mareta usia berapa ya? Yang tuh 75. Ya, 70 kurang sedikit. Oh, 70 kurang sedikit. Kurang Masya Allah. beberapa bulan. Oh, beberapa bulan lagi usia 70 ya? Maret nanti. Oh, Masya Allah. Baik, kalau gitu dipasin aja sampai 70 ya. Berarti nanti di sininya Maret ya. Iya. Nah, berarti kalau Eyang berarti 0 sampai 70 boleh dibagi berapa angka? Ya boleh per 10 boleh, jadi nanti ada 7 titik, itu boleh gitu ya. Bebas. Jadi pokoknya ini yang garis horizontal adalah usia, terserah teman-teman mau membaginya seperti apa. Nah, yang garis vertikal ini adalah skala perasaan. Bukan yang tadi ya, kalau tadi skala self-worth, ini skala perasaan. Ini 0, kalau teman-teman masih ingat pelajaran matematika, sumbu X, sumbu Y, dari titik 0 ke atas itu yang positif, gitu kan ya? 0 plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, gitu kan ya? Terus kalau ke bawah yang negatif kan? 0, min 1, min 2, min 3, min 4, gitu ya? Nah, saya minta skalanya dari sini ke atas 10. Jadi 0, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, seterusnya sampai plus 10. Dari sini ke bawah itu 10 juga. Tapi berarti minus ya. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, dan seterusnya sampai minus 10. Kebayang sampai sini ya? Nah, berikutnya nanti teman-teman akan memberi titik. Misalnya begini. Waktu saya lahir, semua mulainya dari 0 ya. Terus misalnya sampai saya usia 3 tahun, hidup saya bahagia. Tandain misalnya 3 tahun tuh di sini misalnya ya. Misalnya 3 tahun, terus hidup saya tuh bahagia. Habis itu misalnya di usia 7 tahun, ternyata misalnya ibu saya meninggal, misalnya gitu ya. Nah, itu membuat saya sangat sedih. Nah, sedihnya ini dikasih skala berapa? Misalnya itu membuat saya tuh sangat sedih.
Kemudian saya diasuh sama misalnya bibi saya misalnya. Dan bibi saya itu baik banget. Sampai di usia saya puncaknya di usia saya 12 tahun, waktu bibi saya itu misalnya menikah, lalu suaminya itu juga baik banget sama saya. Misalnya, ini ceritanya ngarang nih ya. Saya betul. Nah, maka jadinya seperti ini. Saya baru contohkan 3 kejadian. Iya. Hidup saya sangat bahagia waktu sampai saya usia 3 tahun gitu ya dengan orang tua saya. Kemudian ibu saya itu meninggal pas saya usia 7 tahun. Itu membuat saya merasa apa gitu ya. Nah, kita bukan memfokuskan pada perasaannya apa, tapi perasaan itu buat kita nilai skalanya berapa. Misalnya waktu tadi merasa bahagia banget yang kita ingat sama orang tua kita itu kira-kira skalanya berapa sih? Oh, saya sebutin sini plus 2 misalnya gitu. Kemudian ketika saya ditinggal ibu saya di usia 7 tahun, saya sedih banget. Itu skalanya -4. Ini beda perasaan sini sama sini jelas beda ya. Terus nanti kemudian saya diasuh sama bibi saya, waktu itu masih lajang. Dan kemudian bibi saya menikah misalnya dengan suaminya, dan suaminya itu baik banget sama saya gitu ya. Itu ketika saya tuh usianya 12. Dan itu tuh rasanya bahagia banget ya, kayak punya orang tua lagi gitu yang lengkap gitu. Nah itu ternyata yang terasa sama saya adalah +6 gitu. Jadi setiap titik kejadian penting dalam kehidupan kita, gambarkan di sini. Nah, baru nanti hubungkan garisnya naik turunnya. Pasti secara kronologis, namanya juga perjalanan hidup ya, berdasarkan apa yang terjadi duluan, baru berikutnya apa, baru berikutnya apa, baru berikutnya apa gitu kan ya. Nanti di akhir kita akan dapati naik turunnya seperti apa. Sehingga di situ kita jadi menyadari, kita merangkum kehidupan kita dalam satu kertas. Di situ jadi kita tahu di titik, di kejadian apa, dalam kehidupan kita itu tuh titik paling nadir, titik paling berat dengan semua perasaan negatif yang bercampur. Terus di titik mana di situ kita dipenuhi dengan emosi-emosi yang positif. Kejadiannya apa saja. Nah, untuk lebih mudah mengingatkan nanti sesudah jadi titik-titiknya, terus kemudian udah dihubungkan garis naik turunnya, tandai setiap titik situ ada kejadian apa. Oke, ada kejadian apa? Misalnya kayak tadi di sini masih bareng dengan ayah dan ibu. Di sini ibu meninggal, di sini bibi menikah gitu ya. Dikasih penanda. Oke, itu PR karena memang butuh waktu untuk merenung. Tapi saran saya ketika mengerjakannya tidak usah banyak memikirkan tentang ini tuh skalanya berapa ya? Apa itu waktu itu perasaannya sebahagia apa ya? +3, +4, +5. Nggak usah terlalu dipikirin. Karena nggak ada jawaban benar salah gitu ya. Yang dipentingkan adalah kelihatan naik turunnya. Udah gitu aja sebenarnya ya. Jadi kalaupun misalnya pas udah selesai udah jadi bentar, perasaan yang paling bahagia bukan yang itu deh, kayak harus diedit lagi, nggak usah gitu ya. Jadi apa adanya aja secara spontan. Tujuan kita adalah bisakah kita menuangkan seluruh cerita kehidupan kita dalam satu kertas, yang dengan satu kertas itu kita bisa cerita tentang hidup kita, gitu ya. Saya sangat menyarankan yang tadi, yang video tadi, nanti akan di-share di grup, itu di-share juga ke suami juga ngisi, jadi suami tahu dia di skala berapa, kemudian kita tahu kita di skala berapa, terus kita pribadi ya, membuat yang tadi lifeline, terus suami juga buat lifeline. Kalau sudah jadi dua-duanya, nah ini karena topiknya misi keluarga, kalau topiknya misi pribadi, maka ini ngisinya sendiri, nggak usah ngajak siapa-siapa dan nggak usah ngobrol sama siapa-siapa. Tapi kan topiknya misi keluarga. Nanti sempatkan waktu, duduk berdua sama suami, minta waktu gitu ya. Kang, Mas, sayang, Abi, siapapun gitu ya panggilannya, mau ngobrol berdua. Nah, masing-masing sudah pegang kertas yang tadi, gitu ya. Sudah pegang kertas yang tadi. Kalau dalam sesi seminar offline, biasanya saya praktekinya adalah 2 orang itu berhadapan, berdiri, nggak ngomong apa-apa. Terus masing-masing dalam hitungan 3, 1, 2, 3, tunjukin begini. Jadi ini kertas ini ditatap oleh orang di depannya. Nggak perlu ngomong apa-apa, terus berikan waktu sekitar 5-7 menit biar dia tuh menatap kertas ini. Nggak perlu nanya, nggak perlu ngomong apa-apa, menatap aja. Mencoba memahami apa isi cerita dari kertas itu. Gitu. Nah, biasanya kalau di seminar offline belum juga ngomong apa-apa gitu ya, dalam 5 menit itu sudah banyak menangis biasanya gitu ya. Pertama karena ternyata baru tahu, ya Allah ternyata orang di depan saya tuh kehidupannya begitu berat. Ternyata tantangan kehidupannya tuh tidak biasa. Ternyata naik turun dalam kehidupannya sangat banyak. Atau ternyata dia pernah mengalami situasi yang saya sendiri tidak pernah tahu bagaimana rasanya dan lain sebagainya. Ini cara kita untuk declare kehidupan kita seperti apa, dan orang lain yang menerima cerita itu jadinya bisa berempati karena kita sedang bercerita, kertas ini pakai sudut pandang kita, bukan pakai sudut pandang orang lain, gitu kan ya. Jadi misalnya gini, misalnya ada pasangan suami istri, dari si suami misalnya melihat lifeline istri yang tadi saya pakai cerita gitu ya,
Misalnya dia pernah mendapat cerita bahwa sang istrinya ini dulu pernah diasuh oleh bibinya karena dulu ibu kandungnya meninggal gitu kan. Tapi dia dapat ceritanya bukan dari sang istri, dia dapat ceritanya misalnya justru dari bibinya gitu ya, bibi dari sang istri. Oh gitu ketika diceritakan gitu. Tapi kan sekali lagi yang menceritakan sang bibi, berarti bibi sedang bercerita dari sudut pandang dia, gitu kan? Nah, beda sekali rasanya ketika yang cerita adalah sang istrinya sendiri. Sang istri sedang cerita sudut pandangnya. Karena untuk kita pahami, satu kejadian yang melibatkan sekian orang, itu akan menyebabkan perasaan yang berbeda-beda pada setiap orang. Menyebabkan persepsi yang berbeda-beda pada setiap orang. Oleh karenanya, izinkan setiap orang yang ada dalam momen itu untuk bercerita kejadian itu pakai sudut pandangnya, pakai persepsinya, pakai perasaannya. Yang adil begitu, semua dapat giliran. Nah, dalam konteks suami istri, karena kita mau bicaranya misi keluarga, maka tadi skala yang tadi disebutkan, skala saya berapa, skala dirimu berapa, begitu kan? Nggak apa-apa, nggak perlu dibahas dulu. Kenapa kamu tes skala gitu? Emang saya sebagai suami kurang membahagiakanmu gitu? Nggak usah dibahas dulu, pokoknya mah cerita dulu aja, angkanya segini, angkanya segini. Oke, untuk diketahui, sekali lagi, ini subjektif. Artinya tidak ada benar salah. Jadi kalau si istri mau mengklaim, saya merasa hidup saya itu skalanya 2, self worth-nya gitu ya. Sementara si suami skalanya 8 gitu ya. Dan dia mengira istrinya juga skala 8. Misalnya gitu. Tapi dalam momen obrolan itu barulah dia tuh ngeh bahwa dalam persepsi sang istri, sekali lagi ini persepsi masing-masingnya. Dan ini subjektif. Dan diperbolehkan untuk subjektif di sini. Nah, dia baru ngeh dalam persepsi istrinya, hidupnya si istri itu skala 2. Gitu. Jadi ini waktunya untuk jujur-jujuran satu sama lain. Tidak perlu dibahas dulu, pokoknya tahu sama tahu skala masing-masing, kemudian tahu tentang ini, kertas ini. Nah, nanti sesudah saling menatap kertasnya dalam waktu 5 atau 7 menit, nggak usah kelamaan ya, nanti terlalu lama menganalisis pikiran kita. Nah, habis itu baru duduk bareng dan masing-masing boleh menceritakan. Jadi bukan bertanya, maksudnya bukan misalnya suami lagi lihat hasil skala supportnya istri sama apa tadi lifeline-nya istri, terus dia tanya, kenapa kayak gini, emang kejadian ini kok membuat kamu merasa gini? Bukan, ini bukan waktunya untuk memberikan pendapat atau mengomentari tentang hasil pasangan, bukan. Justru ini waktunya masing-masing orang bercerita dan pasangannya diam dengarkan. Begitu. Jadi nanti sang istri cerita, kenapa saya merasa hidup saya di skala self worth nomor 2. Ini yang saya rasakan, begini. Sekali lagi fokusnya tentang ini yang saya rasakan. Jadi nggak apa-apa, nggak usah cerita kejadiannya. Jadi nggak usah misalnya, ini tuh hidup aku tuh di skala 2, tahu nggak? Soalnya kan kamu tuh pernah gini nih, gara-gara kamu gini. Bukan gitu. Yang mau disampaikan tuh bukan kejadiannya. Yang disampaikan adalah yang saya rasakan. Gitu ya. Jadi proses berceritanya dimulai dengan yang saya rasakan. Yang saya rasakan tentang hidup saya, misalnya hidup saya itu membosankan. Terus misalnya hidup saya itu nggak tentu arah, misalnya gitu. Jadi ini tentang perasaan saya. Saya tidak sedang menilai orang lain bagaimana perilakunya terhadap saya. Ini saya tentang perasaan saya. Ini kita perlu bedakan karena begini, ada yang namanya kejadian tindakan dari orang lain atau situasi di sekitar kita. Itu kan eksternal kita ya. Itu terjadinya di luar diri kita, itu eksternal. Tapi ada yang terjadi dalam internal diri kita, yaitu perasaan kita yang merespon kejadian itu atau merespon tindakan itu. Yang perlu kita ceritakan itu bukan kejadiannya, bukan siapa pelakunya, bukan detailnya, bukan. Yang kita perlu ceritakan perasaan kitanya. Wajar kalau udah cerita begitu, tuh suami tuh bertanya-tanya, emang kejadian apa sih dalam hidup ini gitu yang membuatmu merasa begitu? Nah, itu pertanyaannya disimpan belakangan. Nanti bakal dijawab, tapi tunggu dulu. Biarkan masing-masing orang itu bercerita tentang perasaannya. Nah, udah bercerita tentang perasaannya, ingat jangan dulu nanya ya. Pasangan di depannya nggak usah nanya dulu. Udah cerita tentang perasaannya, lalu cerita tentang lifeline-nya. Jadi kayak presentasi. Jadi saya waktu saya lahir, saya mengalami kejadian apa, itu membuat saya merasa apa, terus kemudian ibu saya meninggal, membuat saya merasa apa. Jadi dia yang mempresentasikan. Ketika dia presentasi, tambahkan informasi, ini tuh perasaan, makanya dia ditulisnya di sini skala -4, apa aja sih perasaannya yang terasa. Misalnya, saya merasa kesepian, merasa sendiri, merasa kehilangan, merasa tidak punya tujuan hidup, dan sebagainya. Karena di usia sangat kecil udah kehilangan ibu, misalnya gitu ya. Contohnya seperti itu. Jadi di masing-masing titik kejadian itu silahkan ceritakan apa yang terasa di momen itu. Begitu. Sehingga ketika sampai di titik terakhir, ini kan berarti usia kita sekarang, sang pasangan kita itu mendengar presentasi rangkuman seluruh kehidupan kita.
dalam satu kertas dan dipresentasikan secara verbal. Nah, harus verbal, jangan tapi dah saya LDR sama suami saya apa via WhatsApp aja gitu ya, atau saya rekamin, nggak boleh, nggak boleh. Ini harus interaktif. Jadi kalau perlu video call atau Zoom gitu, bisa lah zaman sekarang mah ya. Nah sama suami juga, tapi suami saya tuh nggak banyak ngomong, pendiam. Ya nggak apa-apa, pendiam juga. Masa sih nggak bisa cerita kayak gini? Di tempat kerjanya juga kan bisa minimal tuh ya ngobrol sama atasan gitu ya, atau presentasi rencana kerja kan bisa ya. Ya mirip kayak gitu. Ini pokoknya saya mau presentasi, dengerin ya gitu. Jadi ketika dapat giliran untuk menceritakan kenapa skala self worth saya segitu dan apa cerita dari lifeline saya, mohon pasangannya diam, mingkem, dengarkan saja. Nanti giliran berikutnya si pasangannya yang cerita, sama sang istri juga ya, jangan terpantik gitu. Kok suami saya tuh merasa skala self worth-nya 5, udah kurang apa saya sebagai istri. Jangan mikir kemana-mana, fokus mendengarkan suami. Suami cerita kenapa skala self worth-nya segitu. Sekali lagi bilangnya tentang yang saya rasakan, ya. Kalau suami agak bingung misalnya, saya orangnya tidak terlalu berperasaan, saya orangnya sangat pemikir, misalnya gitu. Ya udah, atau sok yang saya pikirkan juga boleh. Tapi ingat, bukan fokus pada kejadiannya, tapi fokus pada respon dari internal diri kita, baik pikiran maupun perasaan gitu ya. Kemudian ketika suami lagi cerita lifeline-nya, sama, kita juga sebagai istri diam, mingkem, dengarkan aja. Nah, kalau sudah tuntas semuanya, baru dari situ silahkan kalau mau bertanya begitu. Biasanya pertanyaan yang muncul kalau prosesnya terjadi seperti itu, maka pertanyaan yang muncul itu bukan pertanyaan menghakimi, bukan pertanyaan menilai, bukan pertanyaan menganalisis dengan skeptis. Biasanya muncul ada pertanyaan empatik. Saya baru tahu kalau perasaanmu seperti itu. Memang apa yang aku lakukan sehingga berpotensi ikut membuat dirimu tuh merasa seperti itu sekarang. Nah, biasanya tuh tipe-tipe gitu pertanyaannya. Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan yang paling kita butuhkan ya. Ketika orang terdekat dalam kehidupan kita itu mulai mencari tahu apa ya hal yang saya tidak sadari itu adalah kontribusi saya sehingga membuatmu merasa begini. Nah, untuk dipahami dulu bahwa yang namanya perasaan itu memang subjektif, pasti subjektif. Akan ada momen di mana masa kamu ada kejadian begitu aja mending gini amat sih perasaannya gitu ya, bisa merasa begitu. Ya nggak apa-apa orang lain mikir kayak gitu. Namanya juga perasaan itu subjektif gitu kan. Kan ini kita lagi diberi ruang dan waktu untuk subjektif tentang diri kita sendiri. Pasangan kita mau udah dengerin aja. Nanti pas pasangan juga cerita subjektif tentang dirinya sendiri, pakai tolok ukurnya sendiri, pakai persepsi dan asumsinya sendiri, kita dengerin. Ini perlu, penting, karena akan ada momen-momen di mana di masa depan nanti, kalau misi keluarga itu sudah diketahui bersama, maka ketika suami istri saling menatap, itu tatapan itu sudah mengartikan begini, oke, saya paham perasaanmu. Oke, kamu paham kan perasaan saya? Ngerti kan sudut pandang saya? Iya, aku ngerti sudut pandang. Coba dari tatapan. Iya, aku ngerti sudut pandang. Oke, so what's next? Apa yang harus kita lakukan? Dengan kemampuan kita masing-masing, dengan potensi kita masing-masing, di hadapan tugas seperti ini, tantangan seperti ini, masalah yang kali ini sedang ditemui, apa yang harus kita lakukan? Kalau tidak pernah duduk bersama dan diizinkan untuk menceritakan secara subjektif tentang kehidupan masing-masing, tentang perjalanan diri masing-masing yang membuat masing-masing itu punya set pikiran dan set perasaan sendiri, maka nggak akan pernah bisa bersinergi. Nggak akan pernah. Kalau misalnya ya teman-teman pernah mendengar, oh sinergi suami istri itu harus berasal dari komunikasi yang baik antar suami istri. Oh semua udah jelas, udah jelas. Pertanyaannya bahkan gini, bahkan ada suami istri yang tidak berniat untuk bisa bekerja sama dan bersinergi sekalipun, ya tetap komunikasi harus jalan ya, namanya juga tinggal serumah. Gitu kan. Jadi kalau komunikasi suami istri buruk itu tuh level paling rendah dalam sebuah kualitas rumah tangga. Sudah komunikasi baik sekalipun itu masih butuh waktu untuk saling memahami perjalanan hidup satu sama lain dan kemudian saling menerima, oh ternyata istri saya itu memang begini kehidupannya, oh suami saya itu memang begini kehidupannya, oh pantas ya dia mikirnya kayak gitu, oh pantas dia tuh merasanya seperti itu. Baru dari situ yuk atuh udah kita teh disatukan dalam pernikahan itu kan pasti untuk sebuah tujuan yang besar dan lebih baik daripada hidup kita masing-masing kan begitu ya. Nah, berarti dari situ kita perlu duduk bareng dan kita perlu membangun kerjasama antara kita berdua. Mau ngobrol seperti itu hanya akan bisa berjalan baik kalau komunikasinya dari baik dulu ya. Makanya topiknya di sini misi keluarga, bukan komunikasi suami istri. Komunikasi suami istri itu adalah level sebelumnya lagi. Nah, jadi maksud saya adalah kalau mau bicara tentang sinergi, sebenarnya tidak cukup hanya dengan memperbaiki komunikasi, nggak cukup. Kita perlu duduk bareng untuk benar-benar memahami hidup kita apa.
Nanti sesudah duduk bareng bercerita satu sama lain, terus dibuka sesi bertanya gitu ya. Masing-masing boleh bertanya kepada pasangannya dan insya Allah pertanyaannya yang muncul cenderung empatik. Kalaupun ada bukan pertanyaan tapi pernyataan gitu ya, saya nggak terima kok hasil kamu kayak gitu sih, emang aku tuh kurang membahagiakanmu gitu, berarti saat itu kita bisa menilai bahwa sang pasangan yang ngomong seperti itu atau orang yang ngomong seperti itu selama ini merasa kurang didengarkan. Itu salah satu kesimpulan pertama. Berarti dia tuh merasa kurang didengarkan sehingga bahkan di momen ketika dia mendengarkan orang lain dan dia didengarkan itu masih kurang. Makanya masih ngukur pakai tolak ukurnya. Berarti kalau gitu seperti apa? Lanjutkan lagi. Sesi itu tuh diobrolin lagi, diceritakan lagi, begitu. Jangan mentok, jangan menyerah, jangan tuh kan aku udah lakukan loh, udah ngisi skala Selford, udah bikin lifeline, udah cerita, itu tetap aja suami aku tak kayak gitu, misalnya gitu ya. Nah, kalaupun misalnya seperti itu berarti diulang lagi aja sesinya. Jadi makin lama ibaratnya kayak apa ya? Misalnya ini misalnya center. Misalnya ini tuh bawang. Bawang kan berlapis-lapis, ibu hafal. Kita momen pertama kita ngobrol sama suami itu membuka lapisan pertama. Mungkin masih ada lapisan-lapisan berikutnya gitu ya. Nanti oke ini nggak berhasil nih di sesi pertama, soalnya kitanya aku malah jadi berantem misalnya ya. Oke, kita ulang lagi yuk. Nanti pas ngulang lagi kan sebenarnya udah ada pengalaman dari yang sebelumnya kan ya. Jadi pas cerita lifeline tuh udah tahu nih bakal cerita apa. Nah, maka ketika bercerita gitu ada knowledge-nya, ada pemahaman udah tahu, tapi pasti perasaannya juga udah beda. Karena udah ada sekian hari lewat daripada kejadian yang pertama, dari kejadian yang pertama. Dan udah gitu ketika lagi cerita lifeline-nya lagi, boleh tambahkan lagi detail penting lainnya sehingga sang pasangan menjadi lebih paham. Nanti terbuka lagi bawang lapisan kedua. Masih belum juga terjadi komunikasi yang empatik, ini malah masih sering nyalahin, ulangi lagi. Nanti masuk yang ketiga. Ternyata ada lagi yang terbuka, informasi baru lagi yang penting dan selama ini belum pernah diketahui. Terbuka lapisan ketiga, begitu seterusnya. Perlu dibuat seperti ini karena kita sudah ditakdirkan menikah dengan orang yang ini dan orang inilah yang akan bawa kita ke surga. Ibu mau masuk surga? Kalau suami juga nggak mau kerja sama, Bapak, Akang, Mas mau masuk surga? Akulah jalan untuk mau masuk surga. Jadi ini perlu terjadi karena belum ngobrol tentang sinergi suami istri, ini harus dari sini dulu, gitu ya. Oke, jadi itu tadi yang self-worth sama yang PR yang lifeline. Ini PR suami juga ya, soalnya kan judulnya sinergi dengan suami, jadi tidak mungkin hanya dari satu arah. Nah, kemudian sesudah itu nanti kalau misalnya kalau ini sesinya pertanyaannya opsional, kalau yang ini tidak wajib. Kalau misalnya sudah pernah, saya pakainya tools talent mapping ya, soalnya saya merasa itu mewakili banyak hal. Nah, ini supaya nggak error lagi, saya begini aja ya, saya tunjukkan ya. Nah, kelihatan nggak ya? Oh, masih loading ya? Tunggu sebentar. Nah, kalau misalnya di sini bunda-bunda ada yang sudah pernah talent mapping, misalnya ya. Kalau misalnya belum pernah talent mapping nggak apa-apa, ini tetap berguna kok informasi ini. Coba dibuat 7 bakat suami dan 7 bakat istri disandingkan seperti ini, terus lihat apa yang sama. Biasanya kalau saya kalau saya sedang ngobrol sama suami istri yang dua-duanya melakukan tes talent mapping, terus saya biasanya saya bahasnya 14, bukan 7. 14 bakat teratas, 14 bakat teratas istri, 14 bakat teratas suami. Biasanya begitu ya. Ini apa tujuannya? Apakah dari bakat ini bisa menceritakan misi hidup? Lebih tepatnya bisa memberikan apa ya? Kalau kita lihat ke mikroskop itu kan lebih jelas daripada kalau kita lihat pakai kaca pembesar, begitu. Nah, kalau pakai tool science mapping itu seperti lihat pakai mikroskop. Jadi kita bisa tahu detail-detail penting apa yang membuat kita tuh jadi makin paham. Oh, pantesan hidup saya tuh begini ya, soalnya bakat saya tuh seperti ini. Ternyata hidup saya dibuat seperti ini tuh memang untuk menempa bakat itu. Oh, kalau seperti itu, cerita hidup saya begini, bakat saya seperti ini. Oh, berarti sebenarnya tugas kehidupan saya tuh ini dong. Contoh ya, boleh 7 bakat teratas, boleh 14. Cuma yang di tabel ini berhubung nggak cukup, kalau 14 saya tulisnya jadi cuma 7. Contoh. Di sini kan ditulis misi hidup suami saya, terus misi hidup saya.
Ini misi hidup yang kami temukan masing-masing. Jadi sebelum menjadi misi keluarga, misi hidup ini sudah dijalani masing-masing. Dan memang menariknya adalah ya udah kita mah jalani aja. Ini kami ya, ini kami, belum tentu keluarga lain seperti ini. Kami sudah menjalaninya, masing-masing kami sudah menjalaninya dari sejak kecil sampai besar. Meskipun tidak pernah merumuskannya dalam kalimat. Justru ketika merumuskan dalam kalimat itu lebih ke merangkum. Jadi sebenarnya yang masing-masing kita lakukan seumur hidup kita teh apa ya? Coba dirangkum dalam satu kalimat. Nah, gitu. Kenapa kok bisa nemu kalimatnya seperti ini? Faktanya adalah dalam perjalanan hidup dari kecil sampai besar selalu ada situasi amanah berulang yang datang pada masing-masing kami yang kalau dilihat-lihat isi amanahnya topiknya tentang itu. Contoh, saya pribadi kan berasal dari keluarga besar yang terpisah-pisah, tercerai-berai gitu ya. Jadi tidak saling menyatu. Kemudian pasangan suami istri itu ada yang kawin cerai. Itu ada di keluarga saya. Dan itu efeknya ke anak-anak. Ada yang anak terpisah dari orang tuanya, ada yang nggak keurus dan sebagainya, macam-macam. Sehingga buat saya yang namanya bangunan keluarga itu saya belum pernah menyaksikan itu dalam posisi utuh, solid, mantep gitu ya, dan kemudian mereka tuh melesat bersama melakukan misi keluarga gitu ya. Nah, itu kan belum pernah. Padahal kan mau namanya misi keluarga berarti keluarganya harus benar dulu kan ya. Nggak mungkin ibaratnya kayak gini kalau kita lihat ini sebenarnya contohnya kurang empatik sebenarnya, tapi itu yang melintas di pikiran. Kalau kita tahu di kejadian Palestina sekarang, kota Gaza City di dalam Gaza Strip, itu jaraknya sekitar 70 km dari kota Tel Aviv yang saat ini disebut sebagai ibu kotanya Israel. Jaraknya cuma 70 km. Tapi bagaimana kondisinya amat sangat jauh berbeda. Jadi kalau di Gaza City itu bangunan tuh porak-poranda, pondasinya aja udah hancur gitu ya. Dari atas sampai bawah itu sudah runtuh semua. Itu kondisinya gitu kan. Ini saya sedang bicara bangunan, saya bukan bicara orang Palestinanya ya. Nah, kemudian kalau di Tel Aviv yang jaraknya cuma 70 km, ya bangunan berdiri dengan tegak, rapih, bersih, mewah gitu ya. Maka kita bisa menduga yang mana bangunan yang bisa dipakai. Kan bangunan yang utuh kan ya. Jadi ibaratnya kayak Allah kalau mau memberi sebuah bukan Allah. Jadi kalau orang mau memakai bangunan, artinya mau memberi guna dan manfaat kepada si bangunan, maka pasti akan dipilih bangunan yang utuh. Nah, kira-kira gitu. Itu kan ya. Jadi waktu saya tulis tentang misi hidup saya, itu yang ada adalah saya menuliskan apa pesan berulang yang datang dalam hidup saya dari saya kecil sampai besar melalui berbagai macam kejadian dalam hidup atau orang-orang yang bertanya pada saya atau cerita-cerita hidup dari orang lain yang sering saya dengar atau topik yang rasanya tuh sering memanggil-manggil rasa penasaran saya atau masalah di masyarakat yang membuat saya tuh merasa terpanggil untuk melakukan sesuatu tentang itu. Itu semuanya. Maka jadi kalimatnya seperti itu. Kenapa kalimatnya merekonstruksi? Karena saya belum pernah punya konstruksi bangunan keluarga yang benar. Maka saya mau menciptakan ulang. Namanya menciptakan ulang, ini berhubung saya tinggal di Jogja, ada banyak candi. Umum sekali ada kata rekonstruksi candi. Artinya candinya sudah ada, terus hancur berantakan, mau dibangun ulang di tempat itu. Ditata ulang, bata demi bata, gitu kan? Nah, itu namanya rekonstruksi. Jadi dalam bayangan saya itu keluarga yang mau saya bangun itu sebenarnya saya sedang membangun keluarga saya sendiri nih. Nah, itu sebenarnya saya juga sedang menata bata-bata bangunan keluarga besar saya yang porak-poranda. Contohnya seperti ya bangunan di Gaza City. Nah, seperti itu. Dan dibentuknya mau seperti apa? Harus benar. Itu yang sesuai dengan hakikatnya. Mengapa Allah membentuk bangunan keluarga. Keluarga itu diciptakan untuk apa? Oh, berarti saya mikirnya harus sampai ke esensinya, ke hakikatnya, ke tujuan besarnya gitu. Oke, membangunnya berdasarkan itu. Itu adalah topik yang berulang yang sering muncul dalam keseharian hidup saya. Jadi kalau teman sekolah saya melihat saya itu sebagai dia dulu Elma dulu di SMP ini, terus di SMA ini, misalnya ikutannya ekskul apa, habis itu pas kuliah ikutan unit apa, kegiatan apa. Mungkin yang dilihat hanya itu ya. Begitu. Pagi misalnya teman misalnya kuliah sama-sama di ITB gitu. Oh, maka mungkin akan melihat saya
melekat dengan judul ITB-nya dan jurusan apa. Jadi dikira hidupnya pasti akan seputar itu. Kan ternyata tidak. Saya jurusan teknik lingkungan, tapi yang saya urusin semuanya topik keluarga. Kenapa? Karena topik keluarga lah urusan besar dalam kehidupan saya. Gitu. Nah, jadi pastikan teman-teman nanti tahu. Ini bicara tentang misi hidup tidak selalu berkaitan dengan bakat. Kenapa saya satukan dalam satu slide? Nanti kalau si misi hidup itu udah kebayang masing-masing, udah ditulis nih, apa yang kebayang sebagai misi hidup istri, apa yang kebayang sebagai misi hidup suami, gitu kan. Terus nanti di sebelahnya ada urutan bakatnya, nanti jadi bisa melihat korelasinya. Contoh, kalau dilihat di tabel itu, yang punya bakat empati tinggi kan suami ya. Menarik ya, padahal laki-laki. Bukan saya. Terus di situ di saya justru bakat yang teratasnya kan intellection. Kalau intellection itu berarti berpikir mendalam, konseptual, abstrak, mencari esensi, mencari hakikat. Ya, makanya kalimatnya begitu. Merekonstruksi keluarga menuju hakikatnya yang sejati, karena memang begitu defaultnya cara saya berpikir tuh pasti nyari sesuatu itu sampai hakikat dan esensinya. Sekarang bayangkan kalau saya yang empatinya nomor 2. Kalau saya yang empatinya nomor 2, maka buat saya menduga justru empati saya tuh aslinya saya nomor 15 empatinya. Justru karena saya empatinya bukan nomor 2, itulah yang menyelamatkan saya sehingga saya itu enggak jadi orang gila karena rentetan kejadian di keluarga besar. Kalau saya tuh empatinya nomor 2, maka saya akan tergulung dengan dinamika perasaan saya sendiri menghadapi situasi keluarga yang benar-benar berat. Karena saya di keluarga saya pun ada, saya lihat contohnya ada yang begitu. Orang yang sensitif, perasa, udah dia tergulung-gulung aja, nggak bisa lepas tuh dari kejadian itu. Saking semua kejadian itu berdampak pada perasaannya. Allah menyelamatkan saya dengan bakat saya tuh seperti ini. Oh, jadi cara saya merespon setiap kejadian jadi seperti itu. Nah, gitu loh. Jadi maksudnya ini disatukan di satu slide itu supaya udah jelas dulu misi hidupnya, baru kemudian kita ngebayangin bakatnya. Oh, pantesan ya bakat saya tuh seperti ini. Itu jadi nyambung kenapa misi hidupnya ini. Dan jadi hubungan sebab akibatnya itu jadi berputar. Karena misi hidupnya ini Allah berikan modal bakat seperti ini. Karena modal bakatnya seperti ini Allah jadikan misi hidupnya begini. Itu dua-duanya itu sebab akibat. Saling seperti siklus. Sama suami saya juga. Dari kecil jadi tempat bertanya teman-temannya. Dan pertanyaannya berat-berat tentang hidup, tentang keluarga, tentang relasi di masyarakat, tentang kebingungannya tentang apa yang penting dalam hidup, apa yang harus saya lakukan, bahkan tentang milih jurusan, ada yang tentang karir. Saya juga heran gitu ya. Jadi dari kecil sudah jadi konselor aja buat teman-temannya. Dan itu konsisten dari kecil sampai besar. Berarti yang apa sih persisnya yang selalu dilakukan? Pasti akan selalu ketemu one on one gitu ya, secara personal, ngobrol mendalam. Habis itu nanti suami itu akan ngasih panduan-panduan. Itu sudah default begitu dari suami saya itu masih SD. Udah begitu memang jalan hidupnya. Jadi dari situ akhirnya kan jadi nangkep kalau dirangkum dalam satu kalimat, oh apa sih yang selama ini saya lakukan kalau ngobrol dengan orang-orang, pasti arahnya tuh selalu memandu mereka mengenal diri mereka sendiri. Setelah mereka mengenal diri mereka sendiri, jadi kebayang, oh berarti hidup saya itu sebenarnya untuk ini ya. Gitu. Nanti tuh tujuannya ke sana ya. Jadi diri saya yang paripurna itu seperti ini ya. Gitu. Nah, nanti udah sama, udah kebayang, oh pantesan ya seumur hidup saya itu lagi yang berulang. Pesan yang berulang tuh itu lagi. Amanah yang datang tuh itu lagi. Terus kemudian ngelihat ke urutan bakatnya, oh pantesan aku ya nomor satunya individualization, berarti peka terhadap keunikan karakter orang lain. Terus ada futuristiknya, bisa membayangkan hidup ke depan itu seperti apa. Nah, itu kan jadi nyambung. Karena Allah memberikan misi hidup seperti ini, maka Allah berikan modal bakat yang sesuai untuk menjalankan misi itu. Karena Allah memberikan modal bakat seperti ini, maka Allah berikan misi hidup yang sesuai dengan bakat itu. Betul ya, hubungan sebab akibatnya. Jadi kalau di sini ada bunda-bunda yang sudah pernah talent mapping, suaminya juga sudah pernah, tolong dibuat seperti ini. Begitu ya. Ini untuk membantu juga menjelaskan bahwa bukan berarti begini. Berarti kalau saya nggak pernah talent mapping, saya nggak bisa tahu misi keluarga ya? Oh, enggak juga. Enggak kok. Bisa kok diketahui tanpa talent mapping gitu. Nah, emang Rasulullah dulu talent mapping? Kan enggak gitu ya. Tapi misi itu diberikan. Makanya untuk memahami misi hidup tuh kita review ke belakang kehidupan kita itu seperti apa. Apa kejadian yang berulang, apa pesan yang berulang, apa yang kok amanah itu datang lagi, apa yang membuat diri kita tuh merasa terpanggil, masalah apa di masyarakat yang membuat kita tuh merasa ingin membantu itu. Pasti ada. Dan itu tuh pasti beda tiap orang. Begitu.
Ada topik mungkin orang yang misalnya ya ada teman saya yang hal yang selalu memantik perhatian itu adalah tentang sampah. Jadi dia tuh lagi-lagi hidupnya tuh ngulik tentang gimana sih caranya supaya manusia tuh hidupnya tuh bisa selesai itu urusannya dengan sampah. Ada yang tentang itu. Ada lagi yang tentang mental health, ada yang tentang apa? Bebas. Maka jangan hanya meng-highlight situasi saya saat ini misalnya aku tuh lagi senang dengan topik politik. Oh, berarti kayaknya hidup aku tuh tentang politik. Bukan tentang apa yang lagi in dalam kehidupan teman-teman sekarang, tapi tentang apa yang berulang dalam kehidupan di belakang. Oke? Nah, nanti kalau sudah ketemu misi hidup masing-masing, cari highlight-nya. Misalnya, saya terkaitnya, membangun sesuai hakikat. Dan memang topik saya tentang keluarga. Lebih banyaknya bukan tentang topik pribadi, tentang topik keluarga. Terus kalau suami, itu justru lebih banyak tentang topik personal. Begitu. Dan apa sih yang ingin di-highlight dari topik personal itu? Persisnya apa yang mau dilakukan? Mengembangkan otentisitasnya. Otentik itu orisinil, bukan KW gitu ya. Apa sih sisi orisinalitas dari seseorang gitu ya? Itu yang ingin dikembangkan. Kalau saya tuh sebenarnya esensinya apa sih? Hakikatnya apa? Dan fokus saya ke keluarga. Akhirnya digabung tuh jadi misi keluarga. Misi keluarga ini bisa misi bareng, bisa juga misi suami. Begitu ya. Bisa nggak sih misi istri? Itu mah tergantung kejadian yang Allah berikan. Begitu. Contohnya begini. Kalau bunda-bunda tahu Kemalahayati, beliau adalah panglima perang dari Aceh. Dan kalau saya tidak salah, itu panglima perang Angkatan Laut perempuan pertama di sepanjang sejarah dunia. Itu dari Aceh. Mengapa beliau menjadi panglima perang? Karena suaminya duluan yang menjadi prajurit gitu ya. Bahkan panglima juga kalau nggak salah. Dan meninggal. Dan ketika meninggal, karena sang suami ini sudah punya apa ya? Sudah punya bukan nama baik, tapi lebih pengaruh yang sangat kuat di angkatan laut itu, maka orang berikutnya yang punya aura yang sama, sebutlah gitu ya, wibawa yang sama itu adalah istrinya. Maka istrinya yang maju untuk memimpin. Jadi tentaranya campur, ya laki-laki perempuan, tapi panglima perangnya ini adalah perempuan. Nah, maka misi hidup Kemalahayati itu melanjutkan misi hidup suaminya. Maka itu jadi misi keluarga. Nah, itu kondisi ini bisa berbeda-beda. Misi keluarga itu bisa digabung seperti yang saya, bisa juga misi hidup suami, bisa juga misi hidup istri, akhirnya itu menjadi lanjutan dari misi hidup suami. Itu macam-macam, tergantung bagaimana Allah memperjalankan kehidupan bareng-bareng. Yang mau kita bahas kan saat ini, yang sudah bisa kita baca apa, begitu ya. Oke, lanjut lagi. Oke. Nah, jadi itu tadi apa aja tuh tadi yang harus dilakukan? Berarti yang tadi ya menjawab yang self worth ada di skala berapa, terus suami juga membuat lifeline sendiri, terus suami juga, terus masing-masing menceritakan dan mempresentasikan pakai sudut pandang sendiri, pasangannya mendengarkan, habis itu baru dibuka sesi tanya jawab. Silahkan kalau mau bertanya. Kalau misalnya di sesi itu malah tidak berjalan dengan baik, ulangi lagi sesinya di lain waktu, gitu ya. Kemudian tambahannya tadi, dan ini opsional tuh artinya kalau sudah pernah talent mapping ya pakai talent mapping. Kalau bukan pakai talent mapping juga nggak apa-apa. Misalnya sesederhana misalnya, oke, yuk kita sebutin 5 hal sifatku dan 5 hal sifatmu. Misalnya 5 hal sifatku misalnya ya. Aku itu loyal misalnya. Terus aku itu penyayang. Terus misalnya aku itu, ini misalnya sang istri ya. Terus aku itu senang ngobrol atau komunikatif gitu misalnya. Terus aku itu orangnya pemikir gitu. Terus misalnya lagi aku tuh orang yang mudah bergaul misalnya gitu. Terus si suami misalnya sih, oke, 5 karakter aku ya. Aku itu pemikir. Sama ya, kita sama-sama pemikir. Mungkin yang dipikirin beda, tapi sama-sama pemikir misalnya. Terus misalnya aku tuh pekerja keras dan semangat kalau mencapai target, misalnya gitu. Terus udah gitu si suami nulis lagi, aku tuh orangnya disiplin, selalu tepat waktu, terus selalu patuh pada jadwal, misalnya gitu. Oke, tulis. Habis itu apalagi? Misalnya aku itu kreatif. Aku tuh punya banyak ide. Sering kalau teman-teman itu mentok, aku yang punya idenya untuk solusinya. Oke, tulis. Terus apalagi? Misalnya aku itu orangnya apa ya? Analitis gitu. Segala sesuatu tuh serba diukur, serba logis, harus rasional, misalnya gitu. Dari situ kita bisa lihat bedanya. Sang istri menulis penyayang, berarti dia bisa merasakan perasaan dengan kuat ya. Karena ya kalau dia bilang dirinya penyayang, berarti dia tahu bedanya ekspresi ketika dia sangat menyayangi, bagaimana rasanya, apa pilihan yang dia lakukan. Dia pun tahu bagaimana respon orang yang dia sayangi gitu kan. Sang suami kan nggak nulis penyayang.
sang suami misalnya nulisnya disiplin gitu ya. Jadi mungkin akan ada momen-momen di mana misalnya sang istri itu sedang bersayang-sayang dengan si anaknya gitu ya. Tapi kemudian sang suami udah harus berangkat. Cepet atuh, ini udah 5 menit lagi, misalnya 5 menit lagi udah harus sampai stasiun nih, misalnya gitu ya. Maka di momen itu sang istri akan melihat suami sedang dalam posisi disiplinnya, saya sedang dalam posisi penyayangnya. Kalau masing-masing sudah pernah cerita saya itu penyayang, kata si istri ya, si suami itu saya itu disiplin. Maka di momen dimana seolah-olah, saya bilang lagi seolah-olah, dua karakter itu lagi bentrok dalam satu kejadian, sang istri bisa berpikir, oh iya ya, pantesan suami saya tuh kok ngotot banget gitu ya, karena dia kan orangnya disiplin. Sementara saya sedang mengekspresikan sisi penyayang saya. Si suami juga sama, oh ya pantesannya dia teh kalah sibuk, ngusapan anak gitu ya. Dia sedang mengekspresikan sisi dia yang penyayang. Saya sedang mengekspresikan sisi saya yang disiplin. Jadi karena tahu masing-masing sedang mengekspresikan sisi yang berbeda, maka nggak akan jadi, kamu tuh kok gitu banget sih, aku lagi sayang-sayangan sama anak, nggak perhatian banget, emang nggak peka kamu tuh. Misalnya gitu ya, kata si istri. Atau kata suami, kamu tuh gimana sih, nggak sadar apa kita tuh kan harus tepat waktu, nanti kalau aku ketinggalan kereta gini, kita nggak akan lagi terjebak dalam konflik-konflik remeh seperti itu. Saya sebut konflik remeh karena ini berkaitan, karena ini sering terjadi, padahal ini tuh nggak penting. Karena lagi sibuk melihat pakai tolok ukur masing-masing dan mengukur segala sesuatu pakai tolok ukur masing-masing. Nah itu nggak boleh. Ya dalam pernikahan nggak boleh seperti itu. Kita harus bisa secara dinamis menggunakan juga tolok ukur pasangan. Itu ya, itu sebagai salah satu contoh. Nah, jadi dengan tadi praktek-praktek seperti itu, mudah-mudahan teman-teman akhirnya entah di sesi yang keberapa sama pasangan, akhirnya bisa duduk bareng dan kemudian menatap, bukan menatap satu sama lain, tapi menatap, wondering, seperti menatap ke langit gitu ya. Terus akhirnya sama-sama melihat, oh jadi itu ya tujuannya kita tuh disatukan jadi pasangan. Baru nangkep saya sekarang. Pantesan ya kita tuh dinikahkan sama Allah. Oh, jadi sebenarnya perjalanan hidupku begini, perjalanan hidupmu tuh begitu, kita ketemu di satu titik, oh ternyata tuh buat tujuan yang itu ya. Dan kemudian di titik itu ketika sama-sama memahami, itu bisa sampai sujud syukur berdua. Serius, bisa sampai sujud syukur berdua. Bisa sampai menangis bersama. Karena menyadari betapa Allah itu luar biasa dengan rencananya yang tak pernah ada kesalahan sama sekali. Bahwa Allah itu membuat dua cerita kehidupan yang berbeda sedemikian serunya dan indahnya gitu ya. Sampai ketika bertemu di satu titik dan mengira bahwa kehidupan itu akan berjalannya begini, begini, begini. Ternyata Allah akan sajikan kehidupan yang bisa jadi itu benar-benar berbeda. Bukan kehidupan jalurnya sang istri, bukan kehidupan jalurnya sang suami, tapi benar-benar kehidupan yang ini tuh adalah paduan dari kita berdua. Paduan dari pengalaman hidup kita. Paduan dari kebijaksanaan yang Allah berikan pada masing-masing diri kita. Ini adalah paduan dari bakat kita masing-masing, dari potensi kita masing-masing, itu untuk menjadi sesuatu yang tidak pernah ada sebelumnya. Umumnya yang saya perhatikan cerita-cerita tentang sinergi keluarga itu begitu. Yang dilakukan bersama itu adalah sesuatu yang nggak akan pernah bisa dilakukan kalau bukan mereka berdua yang buat. Begitu. Nah, kita tuh perlu sampai di sana karena sebenarnya tugas kita tuh ke sana. Kalau kita lihat bagaimana para kehidupan Nabi dan Rasul beserta pasangannya, ini pasangan beriman ya. Kita lihat bagaimana Rasulullah dengan Khadijah. Rasulullah bisa bertahan sampai 13 tahun di Mekah dengan perjalanan dakwah yang berat. Salah satunya juga ya karena istrinya Khadijah. Mau sesoleh apapun gitu ya istri-istri Rasulullah berikutnya, Rasulullah tetap mengakui kualitas Khadijah itu tidak ada yang menyamai. Gitu kan? Sampai ada hadisnya gitu ya, ada hadis yang mengatakan bagaimana sih kualitas hidupnya Rasulullah, bagaimana sih kualitas Khadijah sebagai istri terhadap kehidupannya Rasulullah. Begitu. Nah, jadi saya mengajak bunda-bunda semua untuk mempraktekkan ini semua di rumah. Tentu tidak akan selesai sampai ke sesi berikutnya kita di Better Wife, Better Mother ya. Jadi monggo silakan take your time. You have the whole time with your spouse gitu ya. Namun saya ingin mempertegas satu hal. Ini salah satu insight yang saya rasakan setidaknya sebulan terakhir. Buat saya pribadi sekarang, topik-topik berat, ya sebutlah ini topik berat karena ini bukan obrolan sehari-hari seperti Bapak mau makan apa, itu kan topik biasa ya. Topik-topik berat yang memang mendalam, butuh waktu, butuh tenang, butuh kita tuh berpikir bersama, butuh menyamakan frekuensi perasaan dan frekuensi pikiran.
Ini jelas butuh dilakukan karena kita sedang membangun keluarga yang kita akan hidup 24 jam seumur hidup kita seterusnya bersama orang yang ini dan bersama anak-anak yang ini. Ini perlu dilakukan. Kalaupun misalnya terasa berat, ingat satu hal. Nah, ini yang mau saya tegaskan, ingat satu hal. Kiamat itu sebentar lagi. Waktu kita tidak banyak. Apa buktinya? Buktinya di Palestina sedang ada kejadian begini. Kita semua tahu hal ini yang mana non-muslim tidak tahu. Kita tahu bahwa dengan kejadian Palestina seperti ini berarti kejayaan Islam kan sebentar lagi. Kalau kejayaan Islam sebentar lagi, berarti kiamat sebentar lagi. Kita tahu kan itu ya. Mohon kita melihat ini dengan sudut pandang positif, oke? Karena semua muslim itu tidak akan mengalami kiamat. Kita tahu itu ya. Makanya saya bilang ini non-muslim nggak akan mikir ke sini, tapi sebagai muslim kita tahu. Kita bisa mempersepsi para orang-orang yang meninggal di Palestina sebagai syuhada. Itu sudut pandang kita sebagai muslim. Yang non-muslim tidak akan melihat itu. Non-muslim hanya akan melihat ini sebagai korban. Nah gitu kan? Begitu kan? Kita yang muslim itu diajak melihat jauh lebih mendalam dan melihat apa yang ada di balik ini semua. Gitu kan? Nah, salah satu insight yang saya rasakan selama sebulan terakhir itu adalah, oke, ini sudah jelas, ini kiamat itu sudah dekat. Tapi bahwa kiamat itu akan terjadi, tenang aja, muslimah tidak akan mengalami kiamat itu kan. Muslim akan diwafatkan sebelum kiamat. Tapi insight pentingnya adalah waktunya tidak lama lagi. Nggak tahu kapan, tapi waktunya tidak lama lagi. Kalau Allah berkahi kita insight sekarang untuk segera menemukan misi keluarga, segera duduk bersama sama pasangan kita, ambil kesempatannya sekarang juga, jangan ditunda. Buat saya pribadi ya, dengan mengamati semua yang terjadi di Palestina, kalau saya tadinya punya ketakutan, kalau saya ngomong begini nanti dia responnya gimana ya? Kalau saya nanti ngomong begini ke anak saya nanti dia responnya gimana ya? Kalau saya ngomong begini ke orang tua saya nanti responnya gimana? Sekarang itu semua ketakutan itu udah hilang. Udah sampaikan aja, mau orang itu meresponnya baik, orang itu meresponnya tidak baik, toh maju. Jadinya maju. Kenapa? Karena sesuatu yang saya tahan-tahan, yang tadinya saya nggak omongin, sekarang saya omongin. Maka roda bergulir kan? Ada kemajuan kan? Mau orang itu ngeresponnya tidak baik sekalipun, oke kita ulangi lagi. Nanti tetap ada kemajuan daripada tidak dimulai sama sekali, ditahan-tahan. Karena saya khawatir ketika nanti akhir zaman, lalu kemudian kita semua dipanggil menghadap Allah, Allah akan bertanya pada kita, apa yang sudah kau gunakan dengan waktumu? Apakah kau sudah gunakan sebaik-baiknya untuk melakukan semua hal yang kamu tahu harus kamu kerjakan? Atau kamu gunakan waktumu untuk menahan-nahan diri karena kamu terlalu takut pada hal-hal duniawi atau hal-hal terkait manusia yang akan terjadi. Seolah kamu lupa bahwa Allah yang memberimu tugas, bahwa Allah yang memberimu waktu, bahwa Allah yang memberimu kesadaran, bahwa Allah yang memberimu ilmu. Jadi jangan tunda lagi, lakukan sekarang juga. Buat saya pribadi itu yang terpenting. Mau mulainya tergagap-gagap, mau mulainya pakai nangis, mau mulainya serba salah, terserah. Pokoknya mulai, karena waktu kita tidak banyak. Begitu ya, mudah-mudahan dengan sharing saya kali ini cukup membuat mudah-mudahan deg-degan dan mulai sesegera mungkin dengan pasangan. Ya, baik, itu tadi sharing dari saya. Silahkan saya kembalikan lagi kepada Ibu Moderator. Ibu Moderatornya yang mana? Ini ada yang banyak yang open cam. Siapa yang sedang jadi moderator hari ini? Mbak Wening, Terara. Ya, terima kasih Thelma. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Seru ya. Meskipun tadi katanya, langsung mode satset. Tapi ada yang kewalahan nggak sih? Aduh, ini belum selesai dicatat, ini belum selesai dicerna, sudah pindah lagi gitu ya, itu yang lain. Tapi yang penting jangan lupa ya, nanti dikerjakan PR-nya. Bikin sumbu X sama sumbu Y. Ya. Oh ya, dan jangan lupa di-share di grup ya tadi ya. Jadi kayaknya ini akan jadi momen pertama kali juga buat saya bikin sumbu garis kehidupan ya, kehidupan gitu. Dan kayaknya sudah ngebayangin aja sudah seru. Karena sebelumnya belum pernah ditulis sedetil itu. Nanti kita akan tahu di momen-momen seperti apa sih. Dan menurut saya ini bisa jadi helikopter view juga ya Teh ya. Jadi waktu itu kita tuh berdarah-darahnya seperti apa. Sekarang kan kita melihat dari sudut pandang orang yang sudah lebih dewasa. Siapa tahu malah dapat insight baru untuk melihat kejadian tersebut. Wah, saya jadi tidak sabar ingin mencobanya juga. Oke, baik. Langsung saja untuk rekan-rekan semuanya, ada yang ingin bertanya langsung, monggo raise hand. Langsung open mic. Maka yang mau bertanya silakan. Jadi ini Mbak Wulan ketika dulu di rumah Teh dari Mas Tuti, Teh Elma ingat nggak Teh?
Iya, saya ingat itu. Nah, itu kan di situ menyampaikan ya yang tentang misi hidup panggilan peradaban gitu kalau nggak salah judulnya itu Iya. kan bikin lifeline juga. Nah, di Mm-mm. situ itu ada kedua kali aku bikin teh. Yang pertama kan pas waktu acaranya Pak Asep. Mm-mm. Yang kedua pas waktu acara Pak Asep aku nggak bisa ngomong teh. Cuma pas ketika mengingat aja aku udah nangis. Nah, Hmm. ketika di Rumah Teh Indah Mas Tuti itu kan kita harus berhadapan gitu ya dan Ya. menceritakan teh membacakan hasilnya gitu. Aku baru baca sampai aku di apa berangkat ke Hong Kong, aku udah nggak bisa ngomong, nangis Hmm. lagi gitu kan. Dan entah itu yang keberapa kali gitu ya, akhirnya aku tuh cerita ke suami gitu teh, yang jadi partner aku tuh pasangan gitu ya. Bikin itu aku bacain lagi sama suami sampai akhirnya aku menceritakan itu dengan biasa aja nggak nangis gitu. Jadi bisa dibilang salah satu alat untuk pemaafan forgiveness itu ya dengan bikin live line itu gitu teh. Ya, memang karena langkah awal untuk memaafkan kan nerima dulu. Mm-mm, Kalau mm-mm. mau nerima, kita perjelas dulu emang yang harus diterima tuh apa, kejadiannya bagaimana, dan apa perasaan kita kan gitu ya. Justru Mm-mm. dengan kita itu menuliskannya, kita menuangkan semua yang ada di pikiran dan perasaan kita, yang mana mungkin selama ini nggak pernah dituangkan gitu ya. Jadi kalau asam lambung mah ngulibek aja di dalam gitu ya, gara-gara gitu ya. Makanya kan orang-orang yang kemudian tertekan tapi juga nggak mengalirkannya, umumnya jadi GERD misalnya. Itu salah satu contoh aja, bukan berarti GERD itu pasti karena itu. Terus ketika kita sudah menuangkannya, tertuang semua di pikiran sama perasaan, baru kita tunggu, oh ternyata gitu ya perasaan saya. Terus ketika diceritakan pada orang lain, kan ada kebutuhan dari kita supaya orang lain paham cerita kita gitu kan. Maka ketika menceritakan, seluruh emosi kita tuh bergejolak kan ya. Karena ketika mau cerita, itu memang berkaitan dengan semua yang sudah kita alami, beratnya seperti apa dan sebagainya. Maka mungkin butuh berkali-kali ceritanya seperti yang tadi Tanifa ceritakan. Dan betul juga kalau tadi dari Mbak Weni kan, jadi kita dapat helikopter view dari sudut pandang kita saat ini. Kita menceritakan di usia di mana kita bukan sedang mengalaminya. Misalnya kita misalnya kayak waktu Tanifa waktu ke Hong Kong itu usia berapa Teh? 25. 25. Kalau Teteh menceritakan itu ketika Teteh usia 25 dengan Teteh menceritakan itu di usia sekarang, kan akan jadi lain ya. Point Iya. of view kita tuh sudah bisa melihat, oh dulu tuh saya ternyata merasa ini loh yang dulu saya rasakan gitu kan. Nah, jadi ketika bercerita gitu, sebenarnya kita tuh sedang mengasuh diri kita sendiri. Dan kita mengucapkannya, mulut kita tuh bicara dan menjelaskan pada orang lain. Kita tuh sedang ngomong juga ke diri kita sendiri, oh itu tuh yang kamu rasakan. Sekarang saya baru paham, dulu tuh kamu ngerasa gitu ya. Itu kayak kita ngomong ke diri sendiri ya. Dulu tuh kamu tuh ngerasa gitu ya, oh iya ya berat banget ya, pantesan kamu tuh dulu merasa seperti ini, pantesan keputusanmu berikutnya tuh adalah ini, oh iya sekarang saya paham. Gitu tuh kita seperti lagi berdialog sama diri sendiri, padahal kejadiannya kita tuh lagi ngomong ke pasangan. Nah, gitu. Itu makanya memang jadi terasa berat tuh begitu, karena momen itu kita nggak pernah dapat sebelumnya. Kalau dengan disengajain begini, itu membantu kita setelah berkali-kali seperti cara kata Teh Nifah tadi ya, kan baru berkali-kali, baru kemudian akhirnya bisa cerita dengan tenang. Kita nggak biasanya memang tidak langsung di kejadian yang tenang itu. Dan kemudian bahkan ketika sudah tenang sekalipun, kita jadi menoleh dan melihat lagi ke belakang. Oh iya ya, jadi ternyata tuh hidup saya tuh untuk ini, saya baru nggak sekarang. Itu tuh butuh berkali-kali begitu. Dan perlu banget ya bicara begini sebelum bicara misi keluarga. Karena umumnya kalau orang bicara misi keluarga itu langsung lompat ke misi, tapi nggak pernah bahas apa-apa tentang hidupnya. Seolah-olah misi itu kayak apa ya passion saya. Saya tuh pengennya ngapain ya? Itu bicara ambisi, itu kan bicara misi. Kalau ambisi mah datangnya dari diri sendiri, kalau misi datangnya dari Allah. Karena Allah yang ngasih, maka harus pahami dulu selama ini Allah ngasihnya apa. Nah, seperti cara Teh Nifah tadi gitu ya. Dengan Teh Nifah itu dulu pernah mengalami ke Hong Kong, dengan mengalami kehidupan sebelum ke Hong Kong tuh hidupannya seperti apa, sesudah ke Hong Kong hidupannya seperti apa. Itu semua yang menjadikan Teh Nifah menjadi Teh Nifah yang sekarang. Kan gitu ya. Nah, Ya. gitu. Jadi itu semua jadi berhubungan, akhirnya kita jadi nangkep gitu. Ya, Begitu. Monggo ini ada yang mau bertanya atau Ada menanggapi atau beri lagi tanggapan yang juga nggak apa-apa kok ya. ada yang mau bertanya? Jadi sebelum acara ini mulai ya Teh ya, kemarin aku udah nodong Kang Firman, WA Kang Firman sampai telepon gitu kan. Soalnya jadi aku mikir nih, ini kan bahasan misi keluarga gitu kan, itu kan memang kayak tema tadi sampaikan gitu kan, sama pasangan ya Teh. Jadi
setelah acara ini beres gitu ya, yang sesi hari ini, saya sama Tera udah menyiapkan acara lanjutannya gitu Teh. Yaitu bertransformasi dan paripurna bersama pasangan. Jadi nanti teman-teman ya yang mau ikut gitu itu bisa daftar ke Niva, dan khusus untuk peserta Better Wife Better Mother itu harga couple itu hanya 40.000, sedangkan untuk umum itu 100.000. Ini ada yang mau bertanya Mbak Wening? Ya, nggak ada Oh, iya, Bu iya, Chandayani, monggo. Bu. Silakan langsung saja. Nanti habis itu Teh Yutiko ya. Ya. Monggo. Ya, makasih kesempatannya, Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Teh. Yang ingin saya tanyakan, saya udah pernah ikut ngisi TM ya, Teh, berapa kali. Kalau yang dibilang kalau dari ininya kemarin itu kayaknya di grup santri TM, kan kayak orang yang belum healingnya belum tuntas atau masih banyak sampah emosinya itu pasti akan ada perubahan gitu Teh. Ketika ininya visi dan misinya. Nah itu kan kalau kayak tadi yang tugasnya Teh Elma itu kan harus sepasang gitu. Jadi bagaimana ketika kita juga mengisinya bersama pasangan gitu kan, kita juga ya kalau untuk kita kan kita proses ya, tapi kalau ke pasangan bagaimana juga untuk mengetahui ininya, walaupun ketika kita udah pernah buat itu pas di coaching family ya dengan almarhum Ustadz Hari Santosa pada saat itu udah berapa tahun yang ini ya, yang jelas pada saat itu anak saya baru 4, sekarang udah 6. Pasti ada ininya, tapi misinya memang ketika Ustadz itu bilang udah ajak sih, dan saya lihat sampai sekarang masih. Jadi apakah yang kayak tadi, kayak dengan kalau direlate dengan TM tadi, apa perlu tes lagi Teh? Atau bagaimana kalau tadi ya yang kayak ketika kondisi kemarin itu kalau di psikologi OPTM kan Teh, kan karena ada juga yang seperti itu, kalau ada masih hal-hal di dalam diri yang belum tuntas kan, apakah itu juga membuat kita perlu mereview atau bagaimana Teh solusinya? Makasih Teh Elma. Sebentar, jangan di off cam dan off mic dulu. Saya masih perlu mengelaborasi pertanyaannya. Jadi ada beberapa poin terkait tentang kalau emosi masih perlu dikelola, itu benar nggak tadi saya nangkapnya? Itu akan lebih cepat tahu cara pengelolaannya kalau sudah tahu misi. Betul nggak tadi maksudnya begitu? Iya Teh, jadi kan sebenarnya kan healing ini proses umur hidup ya Teh. Kemarin itu saya menangkap gitu, kenapa perlu dites ulang, karena istilahnya kalau masih banyak sampah emosinya nggak keluar ininya, potensi yang terbaiknya gitu Teh. Kalau yang kemarin yang pernah saya dapat pengertiannya gitu, saya Jadi maksudnya terkait tes TM-nya. iya Teh, Gitu. hasil TM-nya dan kenapa ya hasil TM-nya, dan mungkin istilahnya dia nggak bisa optimal gitu, produktivitasnya nggak sesuai dengan yang seharusnya begitu Teh, bakat utamanya begitu yang ininya yang paling utama. Iya, karena ini berkaitannya pertanyaannya sama tes TM juga, jadi saya perlu jelasin dulu prinsipnya. Pada dasarnya adalah ketika kita mengisi assessment, ini assessment apapun ya, bukan cuma TM aja. Kalau kita mengisinya secara spontan, maka lebih cenderung lebih besar kemungkinan yang kita laporkan dalam assessment itu ya adalah diri kita apa adanya, karena kita mengisi secara spontan. Tapi kadang kalau kita memang sedang hidup berada di dalam tekanan, secara tidak sadar kita mengisinya berdasarkan apa yang kita ingin orang lain lihat tentang kita. Kita ingin menampilkan image apa, citra apa. Secara tidak sadar kita mengisinya begitu. Kalau misalnya yang sudah pernah mengisi TM terus merasa ketika mengisi sebenarnya saya tuh under pressure, berada dalam situasi saya ingin dilihat orang sebagai orang yang bagaimana, ya itu worth it untuk diulang gitu. Karena kalau kaitannya juga dengan sampah emosinya masih banyak gitu ya, itu bisa juga arahnya ke sana. Saat itu saya ingin survive dengan cara dan sampai emosi ini tuh akhirnya tidak tertampilkan, saya pengen menampilkannya sisi diri yang seperti ini gitu juga bisa. Kalau mau diulang ya enggak juga. Pada dasarnya saya orang yang ya meskipun saya praktisi TM ya, saya lebih ke
mending memahami dulu diri sendiri. Assessment mah sifatnya membantu gitu, bukan itu tools utamanya. Artinya mau pakai hasil yang lama juga, kalau saya benar-benar mengenal diri saya sendiri, saya jadi ngerti, oh dulu karena kira-kira kenapa hasil saya begini, oh ya waktu saya mengisinya memang saya mikirnya tuh gini 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 gitu, yang mana kalau saya sekarang udah melewati masa itu, saya mikir pikiran seperti itu sebenarnya nggak relevan ya. Saat itu ya saya merasa under pressure. Sekarang kita jadi tahu bahwa oke, poin yang ini itu yang nggak terlalu menggambarkan diri saya. Aslinya di saya tuh itu lemah, ke di sini muncul sebagai sesuatu yang kuat. Saya ngerti kenapa di situ muncul sebagai sesuatu yang kuat, karena di hari saya mengisinya saya sedang under pressure. Begitu juga nggak apa-apa kok. Artinya tidak berarti harus tes lagi kalau kaitannya dengan tes. Tapi kalau mau tes lagi juga alhamdulillah nggak apa-apa kok gitu. Kedua, kalau sudah pernah ngobrol tentang misi hidup, apalagi misalnya dengan Ustadz Hari Santosa ya, beliau pakai pendekatan 8 fitrah. Saya pun sebenarnya pakai pendekatan itu juga, cuma saya kalau pakai 8 fitrah itu, kalau Ustadz Hari yang menjelaskan, biasanya orang lain paham. Tapi kalau saya yang menjelaskan, itu terlalu konseptual gitu. Jadi kalau harus dibedah masing-masing fitrah itu harus begini, detailnya begini gitu. Ternyata ketika saya pakai tools itu untuk menjelaskan ke orang lain tuh nggak benar-benar paham penjelasan saya. Tapi kalau saya pakai penjelasannya seperti tadi, orang lebih paham biasanya gitu. Dan saya sendiri pernah ikutan, saya sama suami pernah ikutan, sebentar, saya ingat-ingat judulnya. Training for trainers untuk menemukan misi hidup keluarga. Itu isinya kalau nggak salah cuma 11 keluarga yang ikutan. Dan itu sekali-kalinya. Nggak pernah diadakan lagi oleh Ustadz Hari, karena di tahun 2000, ya ketika pandemi kan Ustadz Hari yang meninggal ya. Nah dari situ jadinya yang cara yang beliau pakai begitu. Jadi Anda ukur 8 fitrah Anda seperti apa, kira-kira mengembangkannya bagaimana, dan kombinasi dari 8 fitrah itu kira-kira misi hidup Anda itu apa. Terus pas saya sama suami mengisi, ya nyambung itu juga, ya ketemu. Sama begitu juga. Akhirnya saya jadi mikirnya gini, Allah itu pasti bakal ngasih tugas sama kita. Dengan cara apapun, Allah akan sampaikan pada kita. Mau pakai cara 8 fitrah kayak, mau pakai cara TM, mau pakai cara merenung dapatnya pas tahajud juga bisa. Itu mah bisa, mau pakai cara apapun itu terserah Allah gitu ya. Jadi saya akhirnya menghargai berbagai cara untuk orang menemukan akhirnya ketemu sama misi keluarga. Yang cara yang saya tuh nggak serag adalah cara ketika itu adalah sebuah tugas. Terus temukan misi keluarga Anda. Oke, dikasih deadline dalam waktu seminggu. Ini adalah tugas komunitas. Terus gitu membuat suami istri itu ribut gitu ya. Gimana tuh Mas? Ini tuh kejar deadline, harus ketemu misi keluarga dalam waktu seminggu. Nah, itu saya tidak serag cara seperti itu. Karena cara seperti itu tidak organik, tidak orisinil. Rasulullah aja nggak pakai dijurung-jurung sama istrinya gitu ya. Oh ya dong, kapan misi keluarga kita ketemu, kan nggak gitu. Padahal nikahnya udah lama loh. Dari usia 25 tahun kan nikahnya, sampai 40 tahun itu baru ketemu misi keluarga. Kan biasa aja gitu ya. Organik aja, mengalir aja gitu. Udah misi mah dikasih sama Allah, bukan karena dikejar tugas. Tuh. Jadi terkait tes mau ngulang lagi boleh, mau enggak juga nggak apa-apa. Terkait tentang emosi, kemudian misi, saya melihatnya begini. Kalau kita udah tahu misi kita, situasi yang berat yang membuat kita emosional, dan kita jadi bisa mengukur, pantas gitu saya tuh emosinya sampai segitunya di tengah sebuah misi yang berat. Itu seperti contoh begini, Rasulullah membawa pasukannya untuk siap berperang. Terus gitu ada tentara yang bilang, ya Rasulullah panas, keringetan nih, lapar gitu. Kan yang lain akan melihat kayak, kita tuh mau berjihad gitu loh. Masa kamu tuh perasaannya kayak gitu? Akhirnya jadi kita tuh bisa menakar perasaan apa yang tepat. Karena kita tahu ada sebuah misi penting yang mau kita tuntaskan. Itulah bedanya hidup dengan tanpa misi. Nggak sadar misi, bukan tanpa misi. Tidak sadar misi. Karena misi mah pasti dikasih ya. Nggak sadar misi. Yang terjadi adalah kita tuh sibuk mengeluh hal-hal yang remeh. Sibuk dengan hal-hal kecil. Sibuk berkonflik atas hal-hal kecil dengan pasangan. Sehingga kitanya jadi tidak ngeh dengan hal-hal besar. Ini berlaku baik pada kehidupan sendiri maupun pada kehidupan pasangan. Sama gitu. Itu makanya urutan tadi yang saya sampaikan seperti itu, supaya untuk pasangan tuh gimana sih cara kita membantu, ya begitu pakai tools tadi yang kita lakukan pada diri kita sendiri, kita lakukan juga pada pasangan kita, begitu, beri ruang dan waktu untuk beliau juga menceritakannya. Maka saya sih akhirnya selalu melihat pakai cara ini, apapun hasilnya, tapi selalu ada hasilnya. Mau hasilnya ribut juga ya, nanti dari ribut itu akhirnya jadi nggak sesuatu. Ini saya ngomong begini karena saya juga pernah mendengar cerita dari teman yang justru suaminya tuh udah gugat cerai gitu ya. Coba deh ceritain apa sih Mas yang kamu rasakan. Ceritain aja semua yang dirasakan, ceritain semua yang dipikirkan. Sampai si istri itu paham. Berarti saya tuh salah posisi ya kemarin itu gitu ya. Dan ternyata kita tuh banyak kesamaan ya. Oh gitu sebenarnya kita tuh nggak perlu cerai ya. Oh iya, ternyata kita nggak perlu cerai ya. Nah gitu loh.
Jadi ternyata bahkan ketika sudah ribut sekalipun, akhirnya dengan cara seperti ini diulang-ulang, akhirnya dapat juga tuh titik temunya. Begitu kira-kira. Mudah-mudahan memberi tanggapan, cukup memberi jawaban. Tenuan pertanyaannya. Baik. Bu Baik. Chandra ini masih ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Cukup aja dulu Teh, nanti saya kerjakan tugas sambil Oh kerjakan tugas iya. boleh nanya ya kalau masih ada Iya, yang belum jelas. satu-satu ya. Nanti masih bisa tanya di grup ya. Oke, terima kasih. Bu Chandra satu ya, satu lagi. Mau Kak Bu Yukiko. Bu Yukiko, silakan. Monggo silakan. Berkaitan dengan misi tadi, boleh nanya Ya. apa? Kan passion itu selama ini tidak beda dengan misi ya. Jadi ada kejadian yang luar biasa selama lebih 10 tahun lah, membuat passion itu menjadi hilang sedikit-sedikit, tetapi seakan-akan ada tugas baru yang saya hadapi itu tapi tidak sesuai dengan hasil talent mapping yang saya kerja 10 tahun lalu lebih. Apa perlu tes lagi kah? Terima kasih. Iya, baik. Sebenarnya topik utama hari ini bukan tentang talent mapping-nya ya. Jadi kalau pertanyaan tentang talent mapping, kalau misalnya dari benar-benar ada pertanyaan tentang talent mapping juga nggak apa-apa, tanyanya via Japri aja. Kalau tentang merasa tidak lagi relevan dengan hasil talent mapping, cara paling objektif untuk saya menjawabnya adalah lihat hasil talent mapping-nya, terus mendengarkan memang apa sih yang terasa berbeda, apa sih yang terasa tidak relevan, nah, baru bisa dijelasin gitu. Karena itu bisa tentang interpretasi terhadap talent mapping yang tidak pas, pada sebenarnya sama-sama aja, atau tentang saat itu mengisi ternyata dalam kondisi seperti yang tadi saya ceritakan, kondisinya under pressure, atau cerita tentang praktis ini sebenarnya adalah jalan baru yang dibuka, tapi sebenarnya masih berkaitan dengan talentnya. Yang dulu jalan itu tidak ada, karena ketika mengisi talent mapping, jalan itu masih tertutup. Itu bisa berbagai macam cara jawabnya. Kalau tentang tes lagi apa enggak, itu mah opsional. Mau tes lagi mah enggak, mau enggak juga enggak apa-apa. Yang penting mah memahami diri sendiri, begitu. Gitu dulu ya jawabannya supaya tidak terlalu memanjang tentang talent mapping. Karena topiknya bukan tentang talent mapping, topiknya tentang misi keluarga. Monggo, mungkin bisa satu Baik. pertanyaan lagi ya. Terima kasih. 12:20. Ya, terima kasih juga, Bu. Baik, terima kasih Teh Rara. Kita akan tutup saja ya. Iya, siap. Udah jam 12:20 di saya. Oke, baiklah. Silakan Teh Rara. Iya, Masya Allah. Atur nuhun. Tapi ini adalah materi Teh Elma ya, yang meskipun ini Teh Elma kasih lihat file yang kasih lihat slide yang ada misi hidup Teh Elma, Kang Firman, dan juga misi hidup keluarga Teh Elma. Itu tuh bukan yang sekali ini aja, tapi masih tetap bikin envy gitu, karena tapi tetap harus tenang yang belum dapetin misi hidup gitu, kalem aja, tenang aja ya, karena kalau udah dapet malah semakin terjal perjalanan. Welcome to the jungle. Ya benar kan ya Teh Elma ya? Jadi biarin aja itu organik, jangan gurung-gusuh. Aku belum ketemu misi hidupku apa jadi sebenarnya, tenang aja karena itu mah given kata Teh Elma juga. Jadi makin banyak aja ngobrol sama Allah, ya Allah aku teh tugasnya apa ya, tolong dikelirkan dong, diklarify dong gitu. Bener-bener belum terpampang nyata nih gitu. Nanti juga lama-lama akan mengerucut ya Teh Elma ya, seiring perjalanan waktu juga gitu. Jangan lupa tugasnya bikin timeline hidup ya. Itu kalau aku sih Lifeline. L-I-N-E. L-I-F-E-L-I-N-E. Saya tulis. Lifeline. Oke, lifeline hidup. Nah, teman-teman, sebenarnya ketika nanti kita bikin PR itu ya, itu kita sedang merunut kebersyukuran yang harus kita kita timbulkan gitu. Karena ternyata sebenarnya Allah lebih banyak ngasih nikmat sih
dibandingkan ujian-ujian gitu sebenarnya. Ya mudah-mudahan nanti sambil diinternalisasi, sambil recall ulang gitu ya masa-masa yang pernah dilalui gitu. Teman-teman, mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan sama Teh Elma bukan hanya sekedar doang gitu ya, tapi itu bisa menjadi langkah awal kita untuk lebih bisa mensinkronize bukan hanya dengan pasangan, tapi juga dengan diri kita sendiri, terkoneksi kembali ke diri kita sendiri gitu ya. Itu aja mungkin ya. Mbak Wening ada tambahan nggak? Teh Nifa ada Lewat tambahan dulu nggak? ya. Atau mau ada yang disampaikan nih sama Teh Nifa, karena saya tadi dapet dapet sedikit bocoran kalau nanti mau akan ada acara apa gitu ya Teh Nifa? Udah, tadi udah aku Nifanya sampaikan, kemana? Tera. Oh, udah Acara disampaikan. yang Oke. bertransformasi dan paripurna bersama pasangan yang diisi oleh Kang Firman. Ih, Masya Allah. Itu dari judulnya aja waktu saya diminta bikin flyer. Waduh, ini luar biasa banget judulnya, transformasi jadi transformer apa gitu. Ya, pokoknya ikutin aja setiap kegiatan yang nanti akan online, insya Allah online, tanggal 10 Desember insya Allah. Ayo, oke, siap. Selamatkan dulu anak yang reognya. Baik, oke. Teman-teman, terima kasih yang udah stay tune dari pukul 10 tadi. Terima kasih juga Teh Elma. Tadi Rara sempat kelempar gitu, 15 menitan gitu. Jadi mungkin ada beberapa part yang nggak nyimak gitu. Oke, ada closing statement kah dari Teh Elma? Barangkali 2-3 menit. Iya, baik. Bunda-bunda semua, mudah-mudahan dengan semua yang tadi kita diskusikan, bunda-bunda jadi merasa ada clarity, ada kejelasan bahwa hidup kita itu memang untuk maju dan menjalani sesuatu yang bisa jadi kalau kita pikirkan saat ini, memang kita sanggup, memang kita kuat, memang kita bisa. Saat ini kita memikirkannya mungkin begitu. Tapi kehidupan kita itu sejatinya adalah anak tangga. Allah berkenan menyiapkan sebuah surga yang terbaik buat kita. Yang untuk mencapai surga itu, kita harus menjalani anak tangga kehidupan yang kita akan naik selevel demi selevel demi selevel demi selevel. Di setiap levelnya akan ada tantangan dan ujian yang akan mengantarkan kita ke sana jika kita berhasil melaluinya dengan baik dan mengambil hikmah yang terbaik. Itulah yang sebenarnya akan mengantarkan kita menuju misi hidup kita, dan begitu tahu misinya, tangganya lebih terjal lagi, kemudian tantangannya lebih berat lagi. Maka itu sebenarnya barulah awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Selamat mencari dan menemukan misi hidup dan misi keluarga bersama dengan pasangan. Semoga dengan itu Allah kuatkan sinergi kita dengan pasangan, Allah kuatkan perjalanan kehidupan kita menapaki terjalnya kehidupan berikutnya. Semoga Allah mempertemukan bunda dan suami di dalam surganya yang tertinggi. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Semua yang benar dan baik berasal dari Allah. Semua yang salah dan kurang berasal dari saya sebagai manusia. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Elma, makasih banyak. Makasih banyak Teh Elma atas setiap pemaparannya buat Rara, bukan hanya sekedar